Parasut ini jelas ditujukan untuk Qin Chuan, jadi mengapa masih ada di tanganku? Hao Chengjun tiba-tiba merasa pusing dan mengutuk sial. Apakah orang ini gila? Dia melompat bahkan tanpa parasut dia segera mengambil tindakan untuk membuka tali pengaman yang diikat dan ingin melompat turun. Beberapa tentara bergegas maju dan memeluk Hao Chengjun untuk mencegahnya melakukan hal bodoh. Setelah melihat ini, ajudan segera menekan tombol darurat kabin dan menutup pintu pesawat. Hao Chengjun berjuang dan berteriak, biarkan aku pergi, dia tidak membawa parasut, dia akan mati nih 5.000 meter tingginya. Raungan Hao Chengjun tidak membuat para prajurit melepaskannya, mereka tahu bahwa membiarkan perwira mereka melompat sekarang tidak ada gunanya. Langit yang sangat tinggi, perbedaan waktu yang besar antara lompatan depan dan belakang, dan malam yang sangat gelap. Bahkan seorang prajurit pasukan khusus tingkat atas tidak akan bisa menyelamatkan pemuda itu barusan. Tuan, Anda tidak bisa menyelamatkannya. Jika Anda melompat, orang lain akan terbunuh. Kami tidak bisa membiarkan Anda melakukan hal bodoh. Lepaskan aku, dia gagal melompat karena kami. Aku tidak bisa hanya berdiri di sana dan menonton Hao Chengjun masih berjuang dan berteriak, Tuan kami salah, tetapi Anda tidak bisa melompat lagi. Para prajurit menangis dan memohon dengan pahit. Setelah berjuang lama Hao Chengjun masih tidak bisa menahan pengekangan lebih dari selusin tentara, akhirnya dia menyerah berjuang. Secara bertahap para prajurit melonggarkan cengkeraman mereka. Hao Chengjun terbaring di tanah, terengah-engah, air mata menggenang dari sudut matanya. Hao Chengjun, yang jarang meneteskan air mata, pecah menjadi tangisan. Setelah beberapa lama berada di dalam kabin, Hao Chengjun perlahan-lahan menopang dirinya dengan tangannya. Kemudian dia meninju kendaraan lapis baja itu beberapa kali. Beberapa suara teredam adalah caranya yang tak berdaya untuk melampiaskan amarahnya. Tidak seorang pun di kabin berbicara dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang bertanggung jawab atas kecelakaan pemuda itu. Jika Anda tidak mengolok-olok orang lain, pihak lain pasti tidak akan terbawa suasana dan melakukan hal bodoh. Mereka tidak akan melompat keluar dari pesawat secara impulsif atau lupa membawa parasut sebelum terjun payung. Ini adalah bencana yang bisa dihindari, tetapi sudah terlambat sekarang. Setelah pesawat menutup kabinnya, perlahan-lahan meningkatkan ketinggiannya dan terus terbang menuju lokasi target. Suasana di dalam kabin sangat menyedihkan dan tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Hao Chengjun menjadi pucat. Dia belum menyelesaikan komisi yang diberikan kepadanya oleh teman baiknya, Bai Ze. Dia juga belum menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pemimpinnya. Wajah para prajurit dipenuhi dengan penyesalan. Mengapa saya bertindak impulsif dan membuat komentar sinis kepada pemuda itu? Saya tidak tahu berapa lama pesawat itu terbang. Tiba-tiba suara berderak listrik terdengar melalui radio di kabin. Sepertinya seseorang berkomunikasi dengan kabin pesawat menggunakan komunikasi nirkabel. Ekspresi terkejut terlihat di wajah semua orang. Kemudian suara yang familiar namun asing terdengar. Suara ini sangat unik dan sangat keren. Hao Komandan, meskipun suaranya terputus-putus. Semua orang dapat mendengarnya dengan jelas, nada suara, warna suara, ucapan dan udara kepura-puraan halus yang terpancar dari suara itu. Itu jelas suara pria muda bernama Qin Chuan. Jantung semua orang di kabin berdebar kencang. Bukankah ini suara Qin Chuan? Bagaimana dia masih hidup? Bagaimana ini mungkin? Di mana dia? Bagaimana dia berbicara? Hao Chengjun segera teringat jam tangan yang dia pakaikan pada Qin Chuan sebelum terjun payung. Jam tangan itu memiliki sistem komunikasi satelit. Hao Chengjun mengangkat interkom dengan semangat. Dia hendak mengumpat karena kebiasaan. Apa kau sudah bosan hidup? Kenapa kau melompat dari ketinggian 5.000 meter tanpa parasut? Namun setelah memikirkannya, Hao Chengjun menekan semua emosinya dan berkata dengan tenang, Qin Chuan, di mana kamu? Bagaimana kabarmu sekarang? Saya baru saja mendarat dan semuanya normal. Saya baru saja membalas untuk memberitahu Anda bahwa saya aman sehingga Anda dapat menjalankan misi Anda dengan tenang. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh penonton tersentak. Orang itu telah mendarat. Bisakah dia masih berbicara dengan normal? Apakah tidak ada yang salah? Ini 5.000 meter, bukan 5 meter. Bagaimana mungkin dia melakukan itu? Semua orang melihatnya dengan jelas ketika Qin Chuan melompat keluar dari kabin pesawat barusan. Memang benar juga bahwa pihak lain tidak mengenakan parasut. Hao Chengjun segera mengeklik layar dan memulai operasi. Jam tangan yang dia berikan kepada Qin Chuan barusan memiliki fungsi lain, yaitu memantau kondisi fisik orang lain secara real time. Setelah beberapa saat, informasi fisik pemakai jam tangan, Qin Chuan, ditampilkan di layar komputer. Di dalamnya terdapat detak jantung Qin Chuan, konsentrasi oksigen darah, tingkat stres, dan informasi lainnya. Melihat informasi fisiologis yang padat, Hao Chengjun benar-benar terpana. Semua tentara di tempat kejadian terpana. Qin Chuan di layar memiliki semua karakteristik fisiologis normal. Atau bahkan yang sangat bagus, Hao Chengjun ingat apa yang Bai Ze katakan, bahkan jika semua anggota tim pertama dan kedua Zanlong ditambahkan bersama, mereka tidak akan cukup baginya untuk bertarung pada saat itu. Hao Chengjun mengira itu hanya lelucon. Sekarang tampaknya pria bernama Qin Chuan di depannya ini benar-benar memiliki kemampuan luar biasa. Ketinggian 5.000 meter bukanlah ketinggian yang bisa membuat orang biasa bertahan hidup. Hao Chengjun berpikir lagi tentang pengalaman kecelakaan pesawat yang disebutkan Qin Chuan. Apakah yang dia katakan itu benar? Hao Chengjun tidak berani berpikir terlalu banyak. Karena semakin dia memikirkannya semakin menakutkan, jadinya Hao Chengjun menghela napas lega ketika mengetahui bahwa Qin Chuan baik-baik saja.
Dia akhirnya mengerti mengapa Qin Chuan tidak membawanya bersamanya karena sangat mungkin dia akan menjadi beban. Memegang mikrofon, Hao Chengjun berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayo Qin Chuan, kita akan bertemu lagi di Tiongkok." Para prajurit yang baru saja berbicara kasar kepada Qin Chuan. Melihat keunikan Qin Chuan pada saat ini, mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan pada pemuda ini. Di dalam kabin terdengar suara gesper sabuk pengaman yang dilepas. Semua prajurit berdiri memberi hormat dan berteriak ke arah mikrofon. "Kamerat Qin Chuan, ayo, kita akan bertemu lagi di Tiongkok." Mendengar sorakan dari jam tangannya, Qin Chuan tersenyum puas. "Terima kasih, kita akan bertemu lagi di Tiongkok." Setelah mengatakan itu, Qin Chuan meletakkan tangan kirinya dan mengakhiri panggilan. Dia menggenggam udara dan seketika pedang lebar menyala muncul di tangannya. Kobaran api dari pedang Minghong seperti bintang yang menyilaukan di padang rumput Afrika yang luas yang memancarkan rasa penindasan yang kuat. Bahkan luwak madu yang berdiri di dekatnya perlahan menarik lehernya ketika melihat pisau besar itu. Dan tidak berani maju untuk mengajari orang asing yang telah menginjakkan kaki di wilayahnya. Pelajaran Qin Chuan melihat ke kejauhan dan telinganya bergerak. Kata-kata Gun di tangan bunuh anjing Qin terngiang di telingaku. Sudut mulutnya terangkat dan kemudian tubuhnya perlahan melayang di udara. Dan kemudian di malam yang redup ia berubah menjadi kilatan petir merah dan menuju ke markas tentara bayaran. Bab 813 Serangan Pendahuluan. Pangkalan sementara tentara bayaran pertama Afrika terletak 10 km di barat daya istana kerajaan Swaziland. Pangkalan itu dibangun dengan tenda-tenda militer dan luas totalnya sekitar 10 lapangan bola basket. Ada 4 menara pengawal di sekitar pangkalan dan lampu sorot di menara perlahan menyapu pemandangan gelap. Kerajaan Swaziland adalah negara yang dekat dengan suku primitif. Ukurannya hampir sama dengan kota Kyoto kecuali istana kerajaan dan radius 3 km di sekitar istana. Negara ini memiliki bangunan beton bertulang modern yang agak mirip dengan abad ke-21. Sisa tempat itu dipenuhi dengan rumah-rumah beratap jerami yang tampaknya berasal dari abad ke-15 atau ke-16. Sedangkan untuk lampu jalan dan peralatan penerangan pasti tidak ada. Semua listrik yang dihasilkan di negara itu disuplai ke istana kerajaan dan beberapa perusahaan asing. Oleh karena itu pangkalan tentara bayaran anjing gila adalah yang paling terang di seluruh dataran. Mereka memiliki generator berdaya tinggi sendiri jadi tidak perlu khawatir tentang masalah listrik. Di pangkalan tentara bayaran pertama di Afrika ada satu tank tempur utama Gong 90M Breakthrough 33 kendaraan tempur infanteri beroda BGONGR 84 kendaraan dengan mobilitas tinggi Tiger 10 kendaraan tempur infanteri terlacak BMP-2 dan 10 drone Gong B2. Mereka dapat sepenuhnya menguasai seluruh kerajaan Swazi dengan senjata yang ada. Ketika kami pertama kali tiba di kerajaan Swazi, pemberontak yang bodoh ingin merampok kami sebagai akibatnya tentara bayaran dengan hanya 100 penyiapan 1. 000 tentara pemberontak dengan kekuatan luar biasa ini membuat pasukan pemberontak yang sudah membentang lebih buruk. Sejak saat itu para pemberontak tidak pernah berani datang dan merampok lagi. Ketika Feng Pimali selesai meneriakkan slogan itu semua orang siap untuk pergi. Mesin-mesin tank tempur utama B90M Breakthrough, kendaraan tempur infanteri beroda B80, kendaraan tempur infanteri terlacak BMP-2. Kendaraan mobilitas tinggi Tiger meraung dan drone B2 sedang bersiap untuk lepas landas. Dapat dikatakan bahwa seluruh tim tentara bayaran akan dikirim. Ajudan di samping Feng Pimali bertanya dengan bingung, "Tuan, kita hanya berurusan dengan satu orang, apakah perlu mengerahkan kekuatan sebesar ini?" Feng Pimali menunjuk ke kamera di atas kepalanya dan berkata, "Kami ingin majikan kami merasa bahwa mereka mendapatkan nilai yang sangat baik untuk uang mereka. Pelayanan yang baik dan pengalaman yang luar biasa akan membuat mereka terus kembali." Di kantor presiden, Raja Slip melihat adegan ini dan bertepuk tangan. Sainggut sangat baik Mali gila ini memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi. Dia tampil baik hari ini dan akan ada peluang kerjasama di masa depan. Tiongkok memiliki begitu banyak sekutu di Afrika, mari kita kalahkan mereka satu persatu. Dan kita akan mengandalkan pasukan bayaran ini di masa depan. Pusi Malebi tersenyum dan sangat bahagia. Sepertinya jenis pendapatan tambahan ini akan sangat diperlukan di masa depan. Mali yang gila berjalan menuju kendaraan tempur utamanya dengan langkah yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada kerabatnya. Begitu dia masuk ke mobil, dia mendengar suara tembakan ke arah baratnya. Tiba-tiba semua orang di tempat kejadian terpana. Mengapa mereka tiba-tiba mulai berkelahi? Lampu alarm merah menyala di menara pengawas di gerbang barat pangkalan diikuti oleh alarm di menara pengawas. Krazi Mali tercengang. Ada apa? Dia mengambil walkie-talkie di tangannya dan berteriak, Simon, mengapa kamu menembak?" Setelah menunggu beberapa saat, intercom menjawab penyusup telah terdeteksi dan sedang berkelahi dengan pos terdepan gerbang barat. Feng Pimali bingung siapa lagi di kerajaan Swazi yang akan menyerangnya. Para penjaga raja benar-benar musnah, dan para pemberontak dipukuli dengan sangat buruk sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas. "Mungkinkah para pemberontak sudah kehilangan akal dan akan memprovokasi kita lagi?" tanya ajudan di sebelah Feng Pimali, si gila Malite. Menamparkan ajudan di wajah dan berkata dengan marah, "Dasar manusia otak babi, hewan-hewan dari pasukan pemberontak itu bahkan tidak bisa menggunakan senjata mereka dengan benar. Beraninya mereka menyerang kita lagi." Ajudan dipukuli begitu keras sehingga dia tidak berani berbicara. Pada saat ini, penjaga terus melapor musuh menerobos garis pertahanan pos jaga gerbang barat dan menyerang gerbang barat pangkalan.
Menerobos pos gerbang barat dengan begitu cepat meskipun pos itu hanya diawaki oleh sejumlah kecil orang, namun diawaki oleh senjata berat. Kecuali senjata seperti misil digunakan, setidaknya butuh 1 jam untuk merebut kota itu, tapi tidak ada pergerakan senjata berat barusan. Mungkinkah pihak lain menggunakan taktik gelombang manusia untuk menghancurkan kita? Mali yang memiliki pengalaman tempur yang kaya segera melanjutkan status tempurnya dan bertanya berapa banyak orang di pihak lain. Setelah menunggu beberapa saat respons penjaga datang melalui intercom-nya, sepertinya hanya ada satu orang. Mali sang kritikus gila tercengang dan kemudian dia dengan marah berkata brengsek bagaimana mungkin pihak lain sendirian. Tuan, memang hanya ada satu orang di sisi lain, kata prajurit di menara pengawas dengan ngeri. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin satu orang bisa maju begitu cepat? Tidak ada jawaban untuk pertanyaan tentang tenaga kuda. Karena saluran komunikasi ini telah ditempati oleh tentara bayaran lain. Mereka berteriak panik ke intercom, Mayday, Mayday, Mayday. Apa-apaan itu, bagaimana bisa dia begitu cepat? Si Men butuh dukungan kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi musuh terlalu cepat. Di intercom Feng Pi Mali saluran pertempuran terus dipenuhi dengan jeritan minta tolong para tentara bayaran yang memilukan. Bersamaan dengan jeritan minta tolong datang tembakan gila-gilaan para tentara bayaran tak dada ini diikuti oleh ratapan dan raungan gila. Raungan itu bukan karena amarah, melainkan karena putus asa. Wajah Krazi Mali berubah drastis. Dia melompat ke atas kap tangki dan melihat ke arah gerbang barat pangkalan. Tapi dia tidak bisa melihat apapun. Lampu sorot di menara pengawas gerbang barat padam dan bahkan lampu alarm yang berkedip pun padam. Setengah dari area di gerbang barat markas jatuh ke dalam kegelapan. Meskipun tidak ada cahaya di tempat kejadian, nyala api dari tembakan senapan terlihat dari waktu ke waktu. Nyala api yang berkedip-kedip menerangi ekspresi tentara bayaran yang merupakan ekspresi ketakutan dan kengerian yang luar biasa selain nyala api senapan. Ada juga kilatan petir merah di tempat kejadian petir merah bolak-balik di sekitar tentara bayaran datang dan pergi dengan bebas. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas petir itu, dia seperti hantu merah kemanapun ia pergi nyala api padam dan tidak ada rumput yang tumbuh. Dalam kegelapan belasan lidah api perlahan menghilang satu persatu. 1 menit, 2 menit, 3 menit kemudian semua api di gerbang barat menghilang. Wajah Feng Pi Mali menjadi pucat hilangnya api berarti semua tentara bayaran di gerbang barat musnah. Sial, semua dengarkan, Krazi Mali memberi perintah dengan cepat saat ini seluruh pasukan harus menyerang tapi sebelum mereka bisa bertindak. Pencarian lain di pangkalan padam, kemudian yang ketiga yang keempat terlalu cepat dalam waktu kurang dari 1 menit semua lampu sorot di tempat kejadian padam. Bab 814 ini bukan pekerjaan senilai 50 juta dolar AS, semua bom lampu sorot meledak dan pangkalan tentara bayaran jatuh ke dalam kegelapan. Semua orang dikelilingi oleh kekuatan yang tidak diketahui persetan berapa banyak lawan yang ada kita dikepung. Musuh mengepung kita dari semua sisi, brengsek, semua penjaga itu pemakan kotoran, kenapa tidak ada peringatan dan tidak ada intelijen. Sekarang semua orang panik kita semua adalah tentara bayaran modern yang berperang di zaman modern hal terpenting dalam peperangan modern adalah intelijen. Penjaga itu mengatakan bahwa pihak lain adalah satu orang tetapi tidak ada yang percaya padanya dalam waktu singkat. Semua garnisun menara pengawas musnah ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan satu orang. Musuh pasti menyerang dari segala arah dan jumlah mereka pasti lebih dari 1000. Lebih dari 1000 pasukan musuh menyerang dan dia sama sekali tidak memiliki informasi intelijen. Apa bedanya ini dengan bertarung dengan mata tertutup? Melihat moral pasukan mulai goyah, Mali berteriak keras Fuklares tembakkan Sual. Lebih dari 100 tentara bayaran di tempat kejadian menyadari apa yang terjadi kemudian dan mengeluarkan suar dari pinggang mereka dan menembakkannya ke langit. Pangkalan yang gelap gulita itu langsung diterangi seterang siang hari oleh suar yang terang. Pada saat ini semua orang dapat melihat dengan jelas situasi markas saat ini. Mereka tidak melihat musuh, sebaliknya, dia melihat gerbang timur dan barat berantakan. Tidak ada satupun tentara bayaran yang berdiri di tempat kejadian. Mereka semua jatuh dalam berbagai posisi, tetapi tanpa kecuali, tidak ada yang lengkap. Entah dipotong menjadi 2 atau dipotong secara horizontal. Entah itu tebasan menyamping atau itu pemenggalan kepala. Mereka belum pernah memotong semangka serapi ini. Beberapa tentara bayaran belum pernah melihat pemandangan seperti itu seumur hidup mereka. Memotong seseorang dengan pisau dan menembak seseorang dengan pistol adalah dua pengalaman visual yang sama sekali berbeda. Kerusakan psikologis yang disebabkan oleh pertempuran senjata tajam puluhan kali lebih besar daripada yang disebabkan oleh senjata api. Salah satu tentara bayaran berjongkok dan muntah di tempat. Tetapi ketika dia hendak berdiri, kepalanya tidak ikut berdiri bersamanya. Sebaliknya, kepalanya berguling 2 kali di tanah seperti bola. Orang-orang di sekitarnya melihat bahwa rekan mereka tiba-tiba kebingungan dan mengutuk dengan ngeri. Sial. Ketika mereka sadar, seorang pria berlumuran darah muncul di depan semua tentara bayaran. Pihak lain mengenakan seragam kamuflase hijau biasa yang sekarang bernoda darah merah terang. Pria itu memegang pedang besar yang menyala dengan api merah di sekujur tubuhnya. Dia berdiri diam di depan tenda komando tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi matanya tertuju pada orang-orang di depannya di dalam pangkalan dia dan 200 tentara bayaran saling berhadapan.
Namun, 200 tentara bayaran itu semua terpaku di tempat seolah-olah mereka telah ditatap oleh medusa ketakutan itu sangat mengerikan. Mata pria itu membuat 200 tentara bayaran yang berpengalaman dalam pertempuran di depannya merasa sangat takut sehingga mereka tidak bisa bergerak. Para prajurit bayaran yang dikenal karena membunuh orang seperti orang gila belum pernah melihat adegan mengerikan seperti itu. Pisau besar di tangan lawan terbakar dengan api darah di atasnya menetes ke tanah setetes demi setetes. Kejutan yang dibawa senjata dingin kepada orang-orang jauh melebihi senjata panas. Malefak apa yang kamu lakukan, bunuh mereka? Mali yang gila berteriak kepada 200 tentara bayaran di depannya. Semua orang akhirnya sadar dari keterkejutan mereka dan mereka semua mengambil senjata mereka dan mulai memuatnya. Namun pada saat semua orang memuat senjata mereka, Qin Chuan memotong dengan pedangnya dan tubuh bagian atas dan bawah dari 20 tentara bayaran di barisan depan terpisah. Adegan tragis seperti itu membuat barisan kedua tentara bayaran yang berada di dekatnya ketakutan. Brengsek, 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 kenapa pistol ini macet? Bagaimana cara membuka kunci pengamanku? Bagaimana cara menembak? Bagaimana cara menembak, ibu? Kau tidak pernah mengajariku cara menembak. Barisan kedua tentara bayaran sangat kesal sehingga mereka benar-benar lupa cara menggunakan senjata mereka. Apa yang disebut memori otot hilang secara kolektif selama waktu ini. Hanya 5 dari mereka yang berhasil mengisi senjata mereka dan 1 menembakkan tembakan tetapi meleset. Pada akhirnya tidak ada yang lolos dan terbunuh dengan 1 pisau. Dengan pelajaran yang dipetik dari 2 baris pertama yang terdiri dari 40 orang. 8 baris tentara bayaran yang tersisa segera bubar di tempat. Jika kita tidak berpencar, kita pasti akan dipanen oleh pihak lain seperti daun bawang. Orang-orang yang berpencar berlari menuju gerbang barat dan gerbang timur. Tentara bayaran ada di sini untuk menghasilkan uang, bukan untuk menjual nyawa mereka. Malaikat maut ada di sini hari ini. Jika aku tidak melarikan diri, apakah aku harus menunggu dan memberinya pertunjukan? Namun, ada juga orang-orang yang tidak takut mati. Mereka berlari untuk mendapatkan senjata berat dan tank, siap untuk bertempur sampai mati. Melihat ini, Feng Pimali mundur kembali ke tenda komando. Dia mendorong meja dan kemudian memposisikan senapan mesin M247,62 mm ke arah pintu masuk. Apa-apaan monster ini? Sial, sial. Mali yang gila melepas kamera di kepalanya. Menempelkan seluruh wajahnya ke kamera dan bertanya dengan tatapan garang di wajahnya. Bajingan Malefak, apa sebenarnya yang kau suruh aku lakukan? Bukankah kamu bilang dia orang Cina, hanya orang biasa? Kamu berbohong padaku, kamu sengaja menipuku. Mali yang gila meraung histeris ke arah kamera. Ingus dan air liurnya berhamburan kemana-mana, jelas dia menderita pukulan mental yang hebat. Dia merasa tertipu, ini bukan pekerjaan 50 juta. Jika aku tahu pihak lain memiliki kekuatan seperti itu, aku tidak akan datang bahkan jika mereka menawariku 500 juta. Air mata menggenang di mata Feng Pimali. Dia bekerja dengan rajin dan teliti menjarah, membakar, membunuh dan menjarah di Afrika. Setelah 20 tahun melakukan pekerjaan kotor dan berat, saya akhirnya berhasil memulai bisnis sendiri pada usia 40 tahun. Dan membangun tim yang terdiri dari lebih dari 200 orang tepat ketika saya akan membuat rencana besar, saya hancur dalam 1 malam. Brengsek, brengsek, brengsek. Mali yang gila terus mengutuk dan mengutuk lalu dia hancur dan pecah menjadi air mata di luar ruang komando. Bang, bang, bang. Suara pertempuran tak ada habisnya di kantor US Presiden. TV 100 inci memutar suara berbagai senjata yang ditembakkan. Kutukan gila Mali memenuhi seluruh kantor Direktur Chia Puxi Malebi segera menyesuaikan layar TV. Tampilan TV ini tidak hanya memiliki perspektif orang pertama yang sangat kuat dan semua rekaman pengawasan dari seluruh markas tentara bayaran. Pada saat ini, markas tentara bayaran dilalap api. Lidah api keemasan yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar di tempat kejadian. Namun, arah lidah api ini tidak konsisten. Beberapa menghadap ke timur, beberapa menghadap ke barat. Beberapa menghadap ke utara dan beberapa menghadap ke selatan. Tampaknya ada musuh yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian yang menyerang dari segala arah. Bum 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 dengan beberapa ledakan keras, semua drone B2 yang diparkir di pangkalan diledakkan sebelum mereka bisa lepas landas. Bum bum bum. Kendaraan tempur infanteri terlacak BMP-2 yang baru saja mulai beroperasi diserang oleh sebuah rudal dan api menyembur ke seluruh badan kendaraan. Gelombang panas yang hebat dan membara meledakkan tangki bahan bakar. 4 tangki yang diatur berbaris terlempar lebih dari 2 meter ke atas dan jatuh dengan berat ke tanah. Seiring dengan suara keras satu demi satu, kobaran api di tempat kejadian secara bertahap menjadi lebih kecil dan jarang. Secara bertahap tidak ada lagi tanda-tanda api atau tembakan. Bab 815 Perlakuan kerajaan di dalam markas kelompok tentara bayaran 0. 1 Afrika tidak terdengar satu suara pun, sunyi senyap. Satu-satunya suara di tempat kejadian adalah kicauan serangga dan burung yang jarang terdengar serta derak api. Sesosok tokoh merah berjalan menuju tenda militer selangkah demi selangkah. Selain dia, tidak ada manusia lain yang berjalan dengan 2 kaki di tempat kejadian. Mali gila menangis. Dia tidak bisa mendengar suara tembakan atau ratapan. Dia mengerti bahwa ini berarti seluruh tim tentaranya musnah. Mali gila memegang erat pelatuk senapan mesin M240-762 mm dan mengarahkannya ke pintu masuk ruang komando. Brengsek, 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 sial, tidak peduli monster macam apa kamu. Aku akan menembakmu sampai mati. Krazi Mali terus menggunakan kata-kata kotor untuk menghibur dirinya sendiri waktu berlalu detik demi detik.
Beberapa tokoh penting dari Gedung Putih yang menonton siaran langsung kritik gila Mali di depan TV menahan napas. Perspektif mereka saat ini sama dengan Krazi Mali yang menatap pintu masuk tenda tiba-tiba gambar di TV bergulir 1420 derajat. Gambar itu anehnya menangkap seorang pria tanpa kepala berdiri, semua orang di Gedung Putih tampak pucat. Ini adalah gambar Mali gila yang dipenggal dan tubuhnya tercabik-cabik dengan kamera di atas kepalanya yang menangkap dirinya sendiri. Direktur Ciapuksi Malebi memegang secangkir kopi di tangannya sambil melihat layar dengan wajah pucat pasi. Jenderal Bintang 4 Jim Campbell terpana dan berkeringat dingin. Presiden Sleep King kembali inkontinensia dan sekretaris pribadinya membantunya mengganti celananya, hanya James Lincoln yang tetap tenang. Meskipun dia memiliki persiapan psikologis, akan sangat sulit untuk melenyapkan Qin Chuan. Tapi aku tidak menyangka akan sesulit ini. Gambar TV diam untuk waktu yang lama dan kemudian tiba-tiba bergerak lagi. Kamera di kepala Feng Pi Mali diturunkan. Seorang pria Tiongkok dengan darah di sekujur wajahnya tetapi senyum santai muncul di kamera. Anda seharusnya menjadi Presiden Amerika Serikat. Raja Sleep Qin Chuan menyapa kamera, dia merasa santai saat ini seolah-olah dia baru saja melakukan latihan intensitas rendah. Ada keheningan yang mematikan di kantor presiden, tidak ada yang berani berbicara. Qin Chuan dengan sopan mengulurkan jari tengahnya dan mengetuknya ke kamera. Mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Aku memberimu muka, temanmu telah menerima perlakuan kerajaan. Ada keheningan yang mematikan di kantor presiden. King Sleep bertanya dengan ragu-ragu, perlakuan kerajaan seperti apa? Mulut James Lincoln berkedut. Dan dia menjawab maksudnya adalah dia memberi Crazy Horse perlakuan seperti Louis ke-16. King Sleep terkejut dan bau asam dan busuk menyebar lagi. Sekretaris pribadi yang baru saja selesai mengepak barang-barang presiden dan berjalan ke pintu mengerutkan kening dan meludah dalam hatinya. Sial, orang tua ini belum selesai juga, ya? Dia bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Presiden macam apa dia? Sekretaris tidak punya pilihan selain mengeluarkan popok pria tua lainnya dan maju untuk membantu raja tidur menggantinya. Di dalam gambar, Qin Chuan tidak mendapat respons dan ekspresinya menjadi sangat serius. Dia menunjuk ke kamera dan berkata, Deng Wei tua setuju untuk berperang ekonomi dengan kata-kata. Tetapi Anda bersikeras untuk berperang dengan paksa. Baiklah, sampai jumpa di Gedung Putih. Setelah Qin Chuan selesai berbicara, layar TV langsung menjadi hitam. Anda dapat mendengar suara jarum jatuh di kantor presiden sampai terdengar jeritan di tempat kejadian. Sekretaris pribadi King Sleep menjerit dan jatuh ke belakang. Ketika semua orang mendengar suara itu dan melihat, mereka melihat bahwa sekretaris pribadi itu terkena cipratan air kuning di wajahnya oleh Raja Sleep. Semua orang sudah terbiasa dengan hal itu dan memalingkan kepala mereka dalam diam. Melihat Presiden AS dalam keadaan seperti itu, James Lincoln merasakan emosi yang campur aduk. Semua orang menunggu sekretaris pribadi untuk berurusan dengan presiden sebelum duduk kembali di sofa. Saat ini wajah Direktur Ciapuksi Malebi menjadi pucat. Raja Sleep membanting meja dan membentak, mereka inilah bajingan yang Anda pekerjakan seharga $1 miliar AS. Lebih dari 200 orang dan mereka menyebut diri mereka tentara bayaran nomor 1. Saya tidak berpikir mereka memenuhi syarat untuk membersihkan kekacauan saya. Puksi Malebi tidak berani membantah apa yang dikatakan. Raja Sleep membanting meja dan berdiri. Apa katamu? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalian semua sudah mendengarnya. Dia akan datang ke Amerika Serikat, dia akan datang ke kantor kepresidenan saya. Ketika dia datang, tidak seorang pun dari kalian boleh bersembunyi. Jenderal Bintang 4 Jim Campbell berkata. Panggil duta besar Tiongkok ke sini segera. Sialan, apakah orang Tiongkok memberontak mendengar ini? Raja Sleep berkata dengan marah. Ya, panggil duta besar Tiongkok atas nama James Lincoln, kata Noif, jika kita memanggil duta besar Tiongkok dan mengekspos masalah ini ke komunitas internasional. Bagaimana kita bisa menyelamatkan muka sebagai seorang raja Amerika? Sleep mengerutkan kening. Apa maksud Anda, Tuan Presiden? Kita tidak bisa mempermasalahkan ini. Jika lepas kendali dan orang-orang tahu bahwa Presiden AS diancam oleh seorang mahasiswa Tiongkok. Bagaimana kita orang Amerika dapat mempertahankan martabat kita jika ini sampai ke komunitas internasional? Bukankah kita akan ditertawakan? Setelah mendengar ini Raja Sleep menggaruk kepalanya dengan panik. Ini tidak akan berhasil, itu tidak akan berhasil. Apa yang harus saya lakukan kalau begitu? Dia akan datang ke Gedung Putih. Bukankah aku akan mati? Aku tidak bisa mati, aku tidak bisa mati. Aku masih harus pergi ke pulau untuk bermain. Ada banyak gadis kecil menungguku di pulau. Aku ingin melihat mereka memecahkan soal matematika. Aku tidak bisa mati. Melihat ekspresi Raja Sleep, James Lincoln yang agak bingung menunjukkan sedikit rasa jijik. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa keluarga-keluarga besar itu mendorong orang seperti itu untuk berkuasa. Dia berpikir sejenak dan berkata kepada Jim Campbell lagi. Jenderal Jim, berapa banyak tenaga yang kita miliki di perairan terdekat? Jim terkejut. Saat ini ada kapal perang dari 4 negara yang dapat dikerahkan di Samudra Atlantik dan ada marinir di masing-masing kapal perang tersebut. Oke, bagus sekali. Saya ingin Anda mengirimkan semua tenaga dari 4 negara ke kerajaan Swaziland. Kita tidak boleh membiarkan Qin Chuan pergi hidup-hidup. Bukankah ini terlalu berlebihan membiarkan marinir dari 4 negara secara terbuka pergi ke negara berdaulat? Apa yang kau bicarakan? Apa kau tidak melihat videonya barusan? Apakah Qin Chuan orang biasa? Dia bisa selamat di bawah hujan peluru. Jika kau tidak melakukan sesuatu, apakah kau ingin menunggunya datang ke Amerika Serikat untuk membunuhmu? Jim Campbell menundukkan kepalanya dan merenung. Di satu sisi,
Dia tentu saja tidak ingin pihak lain datang ke Amerika Serikat untuk membunuhnya. Di sisi lain, jika Anda benar-benar mengikuti kata-kata James Lincoln, mulai sekarang, kemungkinan besar saya yang akan disalahkan. James Lincoln sangat marah ketika melihat pihak lain ragu-ragu hingga dia berteriak. Apa yang masih kau pikirkan? Jim Campbell ragu-ragu sambil berpikir, aku harus mencari seseorang untuk disalahkan. Jadi dia menyerah pada metode komunikasi tradisional untuk menghindari meninggalkan bukti apapun. Sebagai gantinya, dia memilih untuk mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon orang-orang. Bintang biru Samudra Atlantik kapal perang dari keempat negara itu berlayar perlahan di laut. Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Filipina mengadakan latihan bersama. Tepat ketika keempat negara telah menyelesaikan latihan dan bersiap untuk beristirahat. Para pemimpin latihan militer empat negara menerima pesan dari app Telegram pada saat yang sama bab 816 dana kegiatan $1 miliar AS. Para pemimpin kapal perang empat negara mulai memeriksa informasi tersebut. Orang yang mengirim pesan itu adalah Jim Campbell, seorang jenderal bintang 4 Amerika Serikat. Pemberitahuan terbaru fase selanjutnya dari latihan empat negara telah ditentukan. Keempat negara mengirimkan seluruh marinir mereka untuk mendarat di kerajaan Swaziland. Tujuan misi untuk melenyapkan seorang warga negara Tiongkok bernama Qin Chuan di kerajaan Swaziland. Jika perlu, semua orang Tiongkok yang Anda lihat dapat dilenyapkan. Untuk operasi ini, saya memberikan hak kepada semua orang untuk menembak tanpa batasan. Saya akan segera memposting foto Qin Chuan di grup gambar. Para pemimpin latihan empat negara mengklik gambar besar dan melihatnya. Semua orang memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Pemimpin latihan AS, David, mengeluh dalam hati, sialan, Jim duduk di kantor setiap hari. Menikmati AC dan minum kok dan membuatku bekerja untuk kalian semua di seluruh dunia. Setelah latihan akhirnya selesai, aku bahkan tidak akan beristirahat. Seorang warga Tiongkok ingin tentara dari empat negara kita dikirim. Apakah kamu sengaja pamer kekuatan? Persetan Jimmy. Pemimpin latihan Australia, sialan, dia hanya seorang pria Tiongkok, tetapi dia benar-benar memobilisasi semua marinir dari keempat negara itu. Berapa banyak uang yang digelapkan Jim hingga membuat keributan besar untuk menyelesaikan masalah ini? Orang Amerika benar-benar jahat. Pemimpin latihan Jepang. Umekawa Neiku Said dengan sungguh-sungguh ayah Yoshimi mengajak saya untuk berpartisipasi dalam latihan laut. Seperti yang diharapkan, tujuan sebenarnya bukanlah biasa untuk melenyapkan orang Cina. Ini pasti petunjuk bagiku. Saya berharap negara Jepang kita akan kembali ke Cina di masa depan. Saya sangat menyukai misi ini. Kimal, pemimpin latihan Filipina, sangat bersemangat hingga hampir menangis. Saya Amerika sebenarnya membiarkan saya berpartisipasi dalam misi tersebut. Ini adalah hadiah untukku. Aku harus tampil dengan baik. Kimal menganggap pendaratan gabungan dengan marinir dari 3 negara lainnya dan membunuh orang Cina sebagai tanda kesetiaannya. Dia adalah yang paling perhatian dari keempatnya. Kimal dengan cepat mengirimkan balasan panjang hampir 1000 kata dalam grup. Ide umum adalah untuk berterima kasih kepada Jim Campbell atas kepercayaannya. Kali ini saya akan bekerja keras untuk melenyapkan orang Cina dan berusaha untuk tidak mempermalukannya. Umekawa Neiku sangat menghina ketika dia melihat Kimal begitu menjilat di grup. Monyet-monyet di Filipina sangat tidak tahu malu mengatakan hal-hal menjijikkan seperti itu sejak kakak laki-lakinya tertua Umekawa Kuroko meninggal dalam latihan militer. Umekawa Neiku telah menjadi satu-satunya laki-laki di keluarga Umekawa dan pilar keluarga. Dia selalu menjaga integritas yang unik bagi pria dari keluarga Mechuan. Orang lain menyanjung sambil berlutut, tetapi dia menyanjung sambil berdiri. Dan dia menyanjung lebih keras lagi. Jadi Umekawa Neiku menindaklanjuti dengan balasan 2000 kata yang bahkan lebih menyanjung daripada Kimal. Adapun pemimpin latihan Australia, Jimmy, dia tidak menyanjung. Tetapi dalam kelompok, saya menjawab dengan hormat, diterima. David, seorang Amerika, hanya menjawab, oke. Melihat bahwa semua orang telah membalas pesan tersebut, Jim Campbell berkata kepada Presiden Sleep King, Yang Mulia. Kapal perang dari keempat negara telah diberitahukan dan akan tiba di perairan tertentu kerajaan Swaziland dalam waktu sekitar 10 jam untuk mendarat. Semua anggota Korps Marinir dari 4 negara yang berjumlah total 1.200 anggota akan meluncurkan operasi pemenggalan kepala terhadap Qin Chuan. Raja Sleep sangat senang mendengar bahwa marinir 4 negara berjumlah total 1.200 orang dan skala ini bahkan dapat merebut negara kecil di Afrika. Bagus sekali, saya ingin tahu apakah Qin Chuan dapat selamat kali ini. Alis James Lincoln masih tegang. Qin Chuan baru saja memusnahkan pasukan tentara bayaran pertama di Afrika. Ada lebih dari 200 tentara bayaran yang berpengalaman di medan perang dan kekuatan mereka dapat dikatakan sebanding dengan marinir. Tetapi ketika Qin Chuan menghadapi lebih dari 200 orang ini, itu seperti dia menghadapi sekelompok pasak kayu. Film ini juga memperhatikan pasang surut, dia menghancurkan dan memotong melon dan sayuran di sepanjang jalan. Meskipun Korps Marinir 4 negara memiliki 1.200 orang, ia memiliki keuntungan besar dibandingkan tentara bayaran. Tapi James Lincoln masih sangat khawatir. Pusi Malebi melihat ekspresi kecil James Lincoln, dia mengeluh dalam hatinya, anak baik marinir dari 4 negara telah dikirim. Apa yang ingin Anda katakan? Apakah Anda harus mengambil pujian untuk ini? Pusi Malebi memutar matanya dan segera berbicara kepada Raja Sleep. Tuan Presiden, kami melihat penampilan Qin Chuan barusan. Saya pikir 1.200 marinir masih belum aman. Jim Campbell tidak senang mendengar ini.
Apa maksudmu marinir 4 negara? Saya tidak cocok untuk tentara bayaran Anda. Puksi Malebi melambaikan tangannya dan berkata, Anda melihat apa yang terjadi barusan. Saya hanya berjaga-jaga. Saat dia berbicara, dia berbalik dan melanjutkan berbicara kepada Presiden. Tuan Presiden, saya pikir perlu menambahkan lebih banyak daya tembak ke marinir 4 negara. Kita harus mengalahkan Qin Chuanan, orang yang sangat berbahaya. Dalam satu pukulan, jika tidak, jika dia melarikan diri, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada kita. Smainland, Anda tidak ingin dia datang ke AS kita dan minum kopi dengan Anda secara tatap muka di kantor Anda. Mendengar kata-kata ini, Raja Slip bergidik seluruh tubuh. Bagaimana menurut Anda? Saran saya adalah meluncurkan hadiah di Dark Web. Mengundang para pembunuh dan tentara bayaran top dunia untuk memasuki kerajaan Swaziland untuk mencekik Qin Chuan. Raja Slip hanya berpikir beberapa detik kemudian mengangguk dan berkata, Oke, segera rilis informasinya dan panggil pembunuh top dunia untuk pergi ke kerajaan Swaziland untuk memburu Qin Chuan. Dia harus dibunuh di kerajaan Swaziland bahkan setelah mendapat persetujuan Presiden. Puksi Malebi tampak malu. Raja Slip bertanya dengan bingung. Mengapa sulit untuk mengeluarkan hadiah Presiden ini? Tidak sulit juga tidak mudah, itu hanya apa? Hanya saja biaya aktivitas ini mungkin relatif tinggi. Berapa banyak yang Anda inginkan? Sekitar 5 nomor 1 miliar dolar. James Ling membanting meja dan berkata, apakah kamu gila? Kami baru saja mengalokasikan 1 miliar dolar AS untuk Mali yang gila. Dan sekarang kita harus membayar 1 miliar dolar AS lagi. Apakah Anda pikir kami ini ATM? Puksi Malebi mendengus dingin. Maksudmu kita harus menghemat uang? Lalu menurutmu berapa hadiah yang pantas? James Lincoln ragu sejenak dan berkata, 100 juta dolar AS. 100 juta sudah cukup. Oke, Tuan Presiden, Anda dengar sendiri kan? Saya seorang pembunuh bayaran profesional, dan harga yang saya sebutkan tidak sesuai. Dia adalah Menteri Luar Negeri AS, dia tidak tahu apa-apa tetapi bersikeras untuk terlibat. 1 miliar dolar AS berubah menjadi 100 juta, tidak ada pemotongan harga seperti itu di dunia. Seperti kata pepatah, Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Dengan 100 juta dolar AS, ahli macam apa yang bisa Anda temukan untuk bekerja untuk Presiden? Setelah Pusi Malebi selesai berbicara, wajah Raja Slip membeku. Dia menyerang selagi panas dan berkata, James, apakah kamu ingin membunuh Presiden? Apakah Anda ingin kami kehilangan kesempatan terbaik untuk berurusan dengan Qin Chuan? James Lincoln, apa yang Anda pikirkan Tuan Presiden jika itu 100 juta dolar AS? Maka saya tidak dapat menjamin efek dari tindakan ini. Pada saat itu Qin Chuan akan melarikan diri dan membunuh jalannya ke Amerika Serikat. Maaf, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Bab 817 Pusat Informasi Gelap Terbesar di Dunia. Kata-kata Pusi Malebi berhasil memprovokasi amarah Raja Slip. Dia membanting meja dengan marah dan berkata, James, apa maksudmu? Apakah kamu ingin Qin Chuan lolos dari sanksi kita atau apakah kamu diam-diam berkolusi dengan Qin Chuan? Kamu ingin dia menghancurkanku dan kemudian kamu bisa menggantikanku? James Lincoln bingung apa maksudnya ini. Presiden, bukan itu maksud saya. Hanya saja pengeluaran baru-baru ini terlalu tinggi. Raja Slip melanjutkan, apa yang salah dengan menghabiskan uang? Saya Presiden, apa salahnya menghabiskan sedikit uang? Yang Mulia Presiden telah menghabiskan anggaran tahun ini secara berlebihan. Jika terus melakukan pengeluaran berlebihan, saya khawatir para pembayar pajak. Jadi bagaimana dengan pembayar pajak? Tidak mudah bagi saya untuk menjadi seorang presiden. Saya harus khawatir sepanjang hari. Apa salahnya membelanjakan sebagian uang mereka untuk membeli keselamatan saya? Tapi Kongres, jika para bajingan di Kongres itu berani mengatakan tidak, maka ketika Qin Chuan datang, saya akan menjadi orang pertama yang menyeret para bajingan terkutuk itu bersamaku untuk dikuburkan bersamanya. Setelah mengatakan itu, James Lincoln tidak bisa berkata apa-apa. Pusi Malebi mendengus dengan senyum masam lalu berkata kepada Raja Slip, Tuan Presiden, karena Anda setuju, saya akan segera memasang hadiah di Dark Web. Siapapun yang mendapatkan kepala Qin Chuan akan menerima hadiah sebesar 1 miliar dolar AS. Raja Slip mengangguk dan berkata, Anda harus segera melaksanakan masalah ini. Setelah mendapatkan persetujuan Raja Slip, Pusi Malebi bergegas keluar dari kantor. Dia sekarang harus menemukan titik buta dalam pengawasan di mana tidak ada seorang pun dan kemudian mengeluarkan tugas tersebut. Akhirnya dia memilih bilik terakhir di toilet pria di Gedung Putih untuk melakukan pekerjaannya. Dia duduk di toilet, mengeluarkan ponselnya, dan masuk ke Dark Web terbesar di dunia, 91 Dark Web. Di situs web ini, Anda dapat memposting pembunuhan, penikaman, dan misi. Dapat dikatakan bahwa selama harganya dapat dibayar, akan ada seseorang yang mengambil pesanan untuk tugas apapun. Puksi Malebi duduk di toilet sambil memegang ponselnya di kedua tangan. Dengan panik menulis informasi misi hadiah 10 menit, kemudian hadiah ditempatkan di beranda web gelap terbesar di dunia. Para pembunuh dan organisasi tentara bayaran top dunia semuanya memperhatikan hadiah ini. Semua orang mengklik hadiah dan memeriksa detailnya. Judul hadiah besar misi pemenggalan kepala teman-teman pembunuh dan tentara bayaran dunia gelap 91 yang terhormat. Kami sekarang segera mengeluarkan perintah hadiah mencari ahli untuk melaksanakan misi pemenggalan kepala seorang warga negara Tiongkok. Detailnya adalah sebagai berikut. Nama Qin Chuan, kebangsaan Tiongkok, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa, fitur temperamen luar biasa, penuh semangat. Tempat persembunyian di kerajaan Swaziland. Catatan target pemenggalan adalah Qin Chuan yang sekarang bersembunyi sendirian di kerajaan Swaziland.
Harap penggal kepala Qin Chuan segera setelah menemukannya. Setelah menyelesaikan tugas, harap hubungi kami dan kami akan memberikan hadiah hingga 50 juta dolar AS. Karena serangan teroris sebelumnya di kerajaan Swaziland, terjadi kerusuhan dalam negeri. Wilayah udaranya dikendalikan dan kami sekarang telah menangani masalah ini. Teman-teman dapat dengan aman terbang ke kerajaan Swaziland dengan pesawat atau alat transportasi lainnya. Tidak ada persyaratan khusus lainnya untuk misi perburuan hadiah ini. Semuanya bergantung pada melihat kepala Qin Chuan. Catatan. Misi perburuan hadiah ini telah ditinjau oleh 91 dark web dan deposit hadiah telah dibayarkan. Silakan lanjutkan dengan percaya diri. Begitu hadiah ini dikeluarkan, itu langsung menyebabkan badai di seluruh web gelap. Anda tahu ini adalah hadiah tertinggi untuk berburu satu target di seluruh web gelap. Sebelumnya hadiah tertinggi untuk berburu satu target hanya 10 juta dolar AS. Lagi pula bisnis itu ada pada tahun 1960-an yang beberapa dekade lalu hadiah untuk operasi ini setinggi 50 juta dolar AS. Para pembunuh dan tentara bayaran di seluruh dunia jatuh ke karnaval kolektif. Di aplikasi Telegram, orang-orang dalam grup bernama Menjelajahi Bunga segera mulai membahas masalah ini. Menjelajahi Bunga ini memiliki 100 pembunuh terbaik dunia dan 10 perusahaan tentara bayaran terbaik dunia. Orang-orang sering bertukar pengalaman industri di dalam grup dan ketika ada kebutuhan untuk membentuk tim sementara mereka juga dapat merekrut orang-orang di dalam grup. Pembunuh peringkat ke-79 di dunia, Blood Moon Ghostblade berkata, "Sial, ini pertama kalinya aku melihat misi berburu solo senilai 50 juta dolar Amerika Serikat." Dan pihak lainnya hanyalah seorang mahasiswa. Apakah ini penipuan Shadow Blade Wooking yang berada di peringkat ke-70 di antara para pembunuh bayaran dunia? Kata webmain seperti kita yang berada di peringkat di luar peringkat ke-50 dunia tidak memiliki peluang untuk meraih order ini. Mari kita lihat apa kata orang-orang besar. The Night Hunter berada di peringkat ke-68 di antara para pembunuh dunia berkata, "Saya pikir ada sesuatu yang salah. Apakah perlu membayar 50 juta dolar AS untuk membeli nyawa seorang mahasiswa? Akyong Ji Feng Zui Ming, bagaimana menurutmu?" Setelah Night Hunter Akyong pembunuh peringkat 26 di dunia, Ji Feng Zui Ming, kelompok itu terdiam untuk waktu yang lama. Tetapi tidak ada yang mendesak bos untuk membalas. Bagaimanapun, dalam peringkat pembunuh dunia, tempat ke-50 adalah rintangan. Ada kesenjangan besar antara kekuatan 50 teratas dan para pembunuh di 50 terbawah. Sebagian besar pembunuh di luar 50 besar telah mencapai peringkat mereka saat ini melalui upaya mereka sendiri. 50 kontestan teratas tidak hanya pekerja keras dan berbakat tetapi juga memiliki latar belakang keluarga pembunuh. Sekitar 6 menit kemudian, pembunuh peringkat ke-26 di dunia, Ji Feng Zui Ming, terlambat menanggapi. "Terima kasih atas undangannya. Saya di AS dan baru saja turun dari pesawat. Saya tidak punya komputer dengan saya, tetapi saya akan tetap menganalisisnya. Saya pikir karena seseorang dapat menawarkan hadiah 50 juta. Qin Chuan ini pasti memiliki identitas yang luar biasa." Ketika semua orang di grup melihat balasan Ji Feng Zui Ming, bibir mereka berkedut. "Apa yang Anda katakan sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa." Namun Ji Feng Zui Ming mengirim pesan kedua. "Saat memeriksa latar belakang seseorang, Anda memerlukan profesional untuk melakukannya. Tetapi karena pihak lain berada di Afrika, Mali harus mengetahui beberapa informasi orang dalam. Akeong Afrikas nomor 1 Mercenary Mali, Anda adalah pemimpin Afrika. Tolong beritahu semua orang." Semua orang menunggu dengan napas tertahan balasan dari bos perusahaan peringkat ke-10 dunia bernama Afrikas nomor 1 Mercenary. Namun setelah menunggu lama, tidak ada yang mendapat balasan dari Mali. Pihak lain bahkan tidak membaca pesannya, tapi tidak ada yang terkejut. Lagi pula, bos perusahaan ini dijuluki Mali Gila. Orang ini gila dan perilakunya tidak dapat diprediksi. Saat ini, Gron, manajer bisnis Athena Defense, perusahaan tentara bayaran peringkat ke-6 dunia, berbicara di grup. "Semuanya saya baru saja menggunakan sistem perusahaan untuk memeriksa latar belakang pihak lain. Semuanya dalam kelompok sangat siaga menunggu balasan gelong berikutnya. Namun setelah menunggu lama, pihak lain tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi kode QR untuk pembayaran dikirim semuanya di grup bingung. Bab 818 ada di sini, sistem ada di sini dengan hadiah kata gelong semuanya di industri kita, Anda harus membayar untuk informasi. Informasi pihak lain adalah 10.000 dolar AS setelah pembayaran, saya akan segera mengumumkannya saat ini." Tak terhitung jumlahnya layar ponsel dipenuhi dengan kutukan dan teriakan. Setelah menunggu beberapa saat, seorang anggota grup bernama Don Dead berkata, "Saya sudah mentransfer uangnya kepada Anda, beritahu saya sekarang." Saya melihat bahwa itu adalah pembunuh peringkat ke-5 di dunia yang membayar uang itu. Sekelompok adik laki-laki yang lebih muda di grup mulai menyanjungnya. "Bosnya hebat. Panjang umur bos, bos besar, semangat yang luar biasa." Gron memeriksa saldo dan menemukan bahwa memang ada 10.000 dolar AS di rekeningnya. Dia kemudian perlahan mengetuk keyboard dan berkata, "Target dari misi ini Qin Chuan adalah seorang mahasiswa tahun kedua di Universitas Keuangan dan Ekonomi Jingdu di Cina. Ayahnya adalah direktur pabrik garmen Meite di kota Jiangning, Tiongkok dan ibunya adalah mantan ketua grup Sen di Tiongkok." Semua orang mengerutkan kening ketika mereka melihat pesan yang dikirim oleh Gelong. Sialan, ini hanyalah resume orang biasa. Target pembunuhan oleh orang-orang besar biasanya adalah orang-orang yang kuat. Sangat sedikit misi pembunuhan terhadap orang kaya.
Setelah semua, bahkan jika orang kaya meninggal, uangnya tidak akan ikut mati. Pembunuh peringkat kelima di dunia, Dawnbreaker, bertanya, itu saja. Gelong menjawab, itu saja. Tidak ada yang istimewa dari orang ini. Semua orang agak tidak yakin dengan jawaban Gelong. Bagaimana mungkin orang seperti itu bernilai 50 juta dolar AS? Meskipun semua orang skeptis tentang berita Gelong, tidak ada yang berani mempertanyakannya dengan lantang. Lagi pula, pihak lain adalah manajer bisnis dari perusahaan tentara bayaran peringkat ke-6 dunia dan dia memiliki lebih dari 300 orang di bawahnya. Saat ini, Cold-Blooded Nightwalker yang telah menyelam angkat bicara at Athena Defense Company Gruntis identitas orang ini sangat biasa. Tidak mungkin dia bernilai 50 juta dolar AS. Anda pasti menyembunyikan informasi penting. Saya akan memberi Anda dua pilihan sekarang. Satu, ceritakan semua yang kamu tahu. Tunggu sampai aku menemukanmu dan membuka paksa mulutmu sendiri. Ketika Gelong melihat pesan ini dia ingin mengutuk. Tetapi ketika dia melihat ide pihak lain Cold-Blooded Nightwalker, dia langsung menekan amarahnya di dalam hatinya. Orang ini adalah pembunuh terkuat ketiga di dunia. Dia pernah pergi ke Meksiko di Amerika sendirian dan membunuh pengedar narkoba terbesar di sana dari cengkeraman pasukan berat. Orang ini tidak hanya memiliki kemampuan bisnis yang luar biasa, tetapi juga dapat masuk dan keluar dari tempat-tempat yang sulit dimasuki orang biasa. Ini menunjukkan bahwa latar belakang Cold-Blooded Nightwalker tidak biasa dan dia pasti mendapat bantuan dari beberapa pemerintah besar. Orang seperti ini yang berjalan di antara dunia hitam dan putih adalah orang yang paling ditakuti Gelong. Dia ragu sejenak dan berkata, bos, saya benar-benar tidak tahu mengapa Qin Chuan layak mendapatkan hadiah setinggi itu. Hanya saja beberapa waktu lalu perusahaan keluarga ibunya, Shen Group, dihapus dari daftar menyebabkan kerugian besar bagi banyak pemegang saham. Beberapa dari mereka kehilangan miliaran dolar AS. Saya pribadi menduga bahwa sangat mungkin orang-orang ini ingin membeli nyawanya. Bagaimanapun, ada pepatah lama di Tiongkok bahwa memotong sumber keuangan seseorang seperti membunuh orang tuanya. Kata-kata Gelong membuat semua orang tiba-tiba tercerahkan. Sangat masuk akal bagi mereka untuk mengambil nyawa putramu setelah dia menyebabkanmu kehilangan miliaran dolar. Seorang pembunuh palsu tanpa emosi yang akan melakukan apa saja demi uang. Seorang pembunuh sejati juga perlu menyadari cara-cara dunia dan tahu cara menghasilkan uang. Sebelum mengambil tindakan, setiap orang harus mencari tahu latar belakang pihak lain. Jika mereka bertemu dengan orang yang bertentangan dengan kehendak surga, maka mereka tidak akan mengambil bisnis itu. Jika Anda orang biasa, Anda harus mengambil order bisnis ini. Sekarang semua orang tahu kekuatan pemuda bernama Qin Chuan ini. Setelah mengetahui situasinya, para pembunuh top dunia semuanya keluar untuk menyerang. Hadiah sebesar 50 juta dolar AS sudah cukup untuk membuat banyak pembunuh pensiun dini. Organisasi tentara bayaran top dunia juga mengirimkan tim andalannya ke kerajaan Swaziland. Sangat mudah untuk memburu seorang pria Tiongkok berusia 20 tahun. Bagian tersulit dari bisnis ini adalah berpacu dengan waktu melawan para pembunuh top dunia. Tentu saja beberapa pembunuh yang sadar diri tahu bahwa mereka bukan tandingan orang-orang besar lainnya. Tidak mungkin untuk mendapatkan pesanan besar ini, jadi dia menyerah untuk memperebutkan kepala Qin Chuan. Namun dengan sepotong kue sebesar ini di depan kita tidak bisa hanya diam saja. Sebagai hasilnya, beberapa pembunuh yang berada di peringkat di luar 50 besar dunia menjadi jangkar dark web. Dia juga pergi ke kerajaan Swaziland dengan membawa ponselnya. Mereka sedang mempersiapkan untuk menyiarkan operasi perburuan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini secara langsung di ruang siaran langsung berbayar di dark web. Untuk sementara waktu, ruang siaran langsung bernama 50 juta dolar AS untuk berburu orang Cina tiba-tiba menjadi yang paling populer di web gelap. Ruang siaran langsung seperti siaran langsung kaus kaki hitam, siaran langsung wanita muda, siaran langsung wanita menikah. Didorong keluar dari altar. Bagaimanapun, ruang siaran langsung ini tidak semenarik dan semenarik berburu orang Cina. Kerajaan Swaziland adalah markas tentara bayaran pertama di Afrika. Setelah Qin Chuan menghancurkan kamera, dia duduk di tenda untuk beristirahat. Itu bukan karena dia lelah, tetapi karena perintah sistem di depannya terus bermunculan. Selamat kepada penantang karena telah membunuh tentara bayaran internasional Raymond dan mendapatkan 100 poin pengalaman, mendapatkan 100 poin jasa. Selamat kepada penantang karena membunuh tentara bayaran internasional Harel dan mendapatkan 100 poin pengalaman, mendapatkan 100 poin prestasi. Selamat kepada penantang karena membunuh tentara bayaran internasional East dan mendapatkan 100 poin pengalaman, mendapatkan 100 poin prestasi. Selamat kepada penantang karena membunuh tentara bayaran internasional Bolwo dan mendapatkan 100 poin pengalaman, mendapatkan 100 poin prestasi. Selamat kepada penantang karena telah membunuh pemimpin tentara bayaran internasional Feng Pimali dan mendapatkan 1,000 poin pengalaman, mendapatkan 1000 poin prestasi setelah hadiah misi pembunuhan sistem dengan cepat memunculkan hadiah untuk misi sampingan. Selamat kepada penantang. Selesaikan pencarian sampingan hadiah pencarian domba hitam penguasaan senjata amunisi global keterampilan catatan 1. Anda hanya perlu melihat senjata apapun untuk dapat menggunakannya dengan kemahiran seorang raja kemuliaan catatan 2 senjata yang dimodifikasi apapun disertakan. Hadiah sisi quest ini jelas tentang cagar naga perang. Saat perintah hadiah berakhir, sistem secara otomatis melompat ke antarmuka atribut karakter. Qin Chuan, jenis kelamin laki-laki.
Nilai pengalaman penguasaan seni bela diri tingkat 7 seni bela diri 690 juta 10.000 pengantar tingkat 2 medical DAO. Keterampilan 1 mata emas tingkat 2. Keterampilan 2 keterampilan bahasa global keterampilan 3 penguasaan mengemudi kendaraan global keterampilan 4 keabadian keterampilan 5 penguasaan senjata amunisi global jasa 20.400. Qin Chuan dengan cepat melihat pengalaman dan jasa yang dimilikinya saat ini kemudian dengan cepat menutup antarmuka sistem alisnya berkerut. Kebingungan tertulis di seluruh wajahnya karena dia menemukan masalah ini bermanfaat. Ada yang salah bab 819 masuk ke kota dengan rendah hati. Ketika Qin Chuan mengambil tindakan barusan dia telah menghitung jumlah tentara bayaran di benaknya. Jelas ada 230 orang tetapi sekarang hanya 200 hadiah yang telah diberikan. Apakah ada bug sistem? Qin Chuan membelai dagunya dan berpikir dengan hati-hati. Apa masalahnya? Qin Chuan berjalan keluar dari tenda dan melihat kekacauan di markas. Cahaya keemasan melintas di matanya dan Qin Chuan membuka pupil emasnya untuk memeriksa mayat di tanah setelah 1 jam analisis dan perbandingan. Akhirnya dia sampai pada sebuah kesimpulan alasan mengapa hadiah kali ini kurang dari jumlah untuk 30 orang. Ini karena sistem telah menentukan bahwa ke-30 orang ini tidak menyebabkan kerugian atau ancaman apapun terhadap dirinya sendiri. Selain itu pihak lain tidak pernah melakukan kejahatan apapun di China. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri dan China. Oleh karena itu dengan membunuh orang-orang ini, sistem menilai bahwa itu hanya menginjak semut daripada berolahraga dan meningkatkan diri. Setelah Qin Chuan merangkum, dia hanya bisa menghela napas. Wah, sistem ini benar-benar sangat ketat. Lain kali sebelum aku bertindak. Aku harus membiarkan pihak lain mengejekku atau memukulku, jika tidak, aku tidak punya alasan untuk membunuhnya. Adapun penguasaan amunisi dan senjata global yang baru saja dia peroleh, Qin Chuan merasa bahwa benda ini agak tidak berguna. Aku akan mencapai tingkat ke-8 seni bela diri dan aku biasanya tidak menggunakan penguasaan senjata ini. Namun, dia berhenti dan memikirkannya lagi. Keterampilan ini masih agak berguna. Terkadang ketika Anda tidak ingin terlibat dalam pertempuran jarak dekat, Anda bisa menggunakan senjata api untuk menyelesaikan masalah. Terutama sekarang, dia memiliki kemampuan penembak jitu tingkat atas. Mampu menembak target dari jarak 3.000 meter memang dapat menghemat waktu. Memikirkan hal ini, Qin Chuan tidak lagi ragu setelah semua itu selalu baik untuk memiliki banyak keterampilan setelah menenangkan diri. Dia terus menuju tujuannya. Tubuh Qin Chuan berlumuran darah dan bau darah masih sangat kuat. Melihat ke dalam markas tentara bayaran pertama di Afrika, sebenarnya ada kamar mandi. Dia menyesal tidak membawa pakaian ganti yang diberikan Bai Sui kepadanya. Orang-orang seperti mereka yang sering bertugas di jalan memiliki lebih banyak pengalaman. Setelah mandi sederhana di perkemahan, Qin Chuan berganti menjadi seragam tentara bayaran pertama Afrika dan melanjutkan perjalanannya ke ibu kota kerajaan Swazi. Menurut intelijen, karyawan Dakin International sekarang terjebak di gedung Chengxin Mining Co. Ltd. Qin Chuan mengeluarkan telepon satelit yang diberikan oleh Bai Sui yang dilengkapi dengan sistem pemosisian global. Aku melirik dan melihat bahwa aku masih sekitar 9 km jauhnya dari tujuan. Qin Chuan merasa perlu untuk memilih alat transportasi. Kemudian dia datang ke tempat tentara bayaran Afrika nomor 1 memarkir kendaraan mereka. Dengan kemahiran mengemudi kendaraan globalnya, dia dapat mengendarai kendaraan apapun di seluruh pangkalan. Qin Chuan juga diam-diam senang bahwa dalam pertempuran sebelumnya, dia tidak menghancurkan semua peralatan di tempat kejadian sekaligus seperti yang dia lakukan terakhir kali di India. Pandangan sekilas di pangkalan kelompok tentara bayaran nomor 1 Afrika. Tank-tank yang masih dapat digunakan saat ini meliputi B-90 MBR-80 kendaraan tempur infanteri beroda BMP-2 kendaraan tempur infanteri terlacak, kendaraan mobilitas tinggi Tiger dan alat transportasi lainnya. Pertama-tama, Qin Chuan menolak gagasan mengendarai kendaraan bermotor tipe Tiger yang tinggi. Interior kedua kendaraan ini terlalu lusuh. Kursinya tidak nyaman dan mengendarainya akan menyakiti pinggang. Selain itu, mesin diesel benda ini terlalu berisik. Sudah larut malam dan penduduk setempat masih tidur, yang sangat mengganggu. Dia kemudian menolak kendaraan tempur infanteri beroda R80 tipe B. Mobil ini memiliki terlalu banyak roda dan terlihat berlebihan dan tidak stabil. Kemudian dia juga menolak kendaraan tempur infanteri terlacak BMP-2. Larasnya terlalu tipis dan agak kewanitaan, jika dilihat oleh penduduk setempat. Mereka akan salah paham bahwa orang Cina tidak mampu mengendarai kendaraan artileri berkaliber besar. Pada akhirnya, Qin Chuan tidak punya pilihan selain mengendarai G90M. Qin Chuan memasuki kabin tank berkat penguasaannya atas keterampilan mengemudi kendaraan global. Jadi hanya dengan satu lirikan prosedur pengoperasian khusus tank ini secara otomatis muncul di benak Qin Chuan. Qin Chuan seperti pengemudi tank veteran dengan pengalaman 30 tahun yang mengendalikan kendaraan dengan mudah. Pemberontak kerajaan Swazi menguasai wilayah seluas 3 km di sekitar istana kerajaan Swazi. Dimulai dari wilayah 3 km di dekat istana kerajaan. Ada pos pemeriksaan setiap kilometer. Saat Qin Chuan bergerak maju, dia segera menemukan pos pemeriksaan di jalan desa. Itu disebut pos pemeriksaan dan terdengar cukup formal, tetapi sebenarnya hanya beberapa pagar pembatas kayu yang ditempatkan di persimpangan.
Dengan kendaraan yang dikendarai oleh Qin Chuan, dia bisa berlari kencang sepanjang jalan. Tetapi ada orang di belakang pagar kayu yang bersandar padanya dan tidur nyenyak. Berdasarkan prinsip melakukan perbuatan baik setiap hari, Qin Chuan melompat dari tank dan berjalan maju. Dua pemberontak membawa AK-47 usang tertidur lelap. Tank-tank itu melaju melewatinya, tetapi tidak ada reaksi apapun. Qin Chuan berjalan maju dan menatap kedua pemberontak itu. Kedua anak ini terlihat sangat lelah. Mereka memberontak di siang hari dan bahkan tidak punya tempat tidur untuk tidur di malam hari. Sungguh menyedihkan. Qin Chuan melangkah maju dan menamparkan keras pihak lain 2 kali untuk membangunkannya. Kedua pemberontak itu tiba-tiba terbangun dan benar-benar bingung. Ketika mereka melihat bahwa orang di depan mereka adalah seorang Tiongkok yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, mereka segera mengangkat senjata mereka, mengarahkannya ke Qin Chuan. Dan mulai berteriak, di padang rumput yang gelap gulita hanya dengan sedikit cahaya bulan. Saya ditodong dengan senjata oleh 2 pria kulit hitam yang hanya gigi yang terlihat. Jika orang biasa ditodong dengan pistol, dia mungkin akan panik sekarang. Tetapi Qin Chuan mahir dalam bahasa global dan dia mengerti apa yang dimaksud pihak lain dengan teriakannya. Pihak lain mempertanyakan siapa Anda, dari mana Anda berasal, dan kemana Anda akan pergi. Qin Chuan kemudian berbicara dengan aksen aristokrat Swazi yang murni. Saya dari kerajaan Tiongkok Timur, saya ingin pergi ke istana Anda untuk mencari seseorang. Mohon beri jalan. Para pemberontak tertegun. Hei, nak. Aksen pria ini sangat bagus. Nak, aksenmu cukup otentik. Jika kamu bukan orang Tiongkok, aku pasti mengira kamu adalah saudaraku. Tapi kami sedang mencari orang Cina sekarang. Kamu telah mencari masalah, saudara. Kami mendapat untung hari ini. Kami menemukan orang Cina gratis. Menurutmu apa yang akan pemimpin lakukan untuk menghadiahi kita? Aku ingin seorang wanita. Kudengar sang putri cukup baik. Aku ingin kepala suku memberikannya kepadaku. Saudara, aku juga mau. Begitu mereka berdua mengucapkan beberapa patah kata, Qin Chuan mengangkat sudut mulutnya dan hendak memberi mereka kejutan. Tiba-tiba wajah pemberontak tinggi itu membeku, dia benar-benar terpana dan pistol di tangannya jatuh ke tanah. Saudara, apa yang terjadi padamu? Pistolmu jatuh. Pemberontak pendek itu bertanya. Pemberontak tinggi menamparkan kepala saudaranya dan dengan cepat melepaskan senjatanya. Dengarkan pria ini, marilah kita membersihkan sampah di tengah jalan. Saudara, mengapa? Pemberontak pendek bertanya sambil menyentuh kepalanya. Pria tinggi itu mengerutkan bibirnya dan memberi isyarat kepada saudaranya untuk melihat ke belakang Qin Chuan. Saudara yang pendek itu menjulurkan kepalanya dan melihat ke belakang Qin Chuan. Di bawah cahaya bulan yang redup, seekor makhluk hitam besar berdiri di belakang pria Tiongkok itu. Bab 820. Kamu tidak berharga tetapi kamu mencuri pengalaman dan pahalaku. Pria besar yang tubuhnya tertutup warna hitam memiliki moncong tebal dan tubuh yang besar. Pemberontak pendek itu menelan ludahnya dan berkata, ini bukan tank. Keduanya ketakutan dengan tank di belakang Qin Chuan dan kaki mereka gemetar. Mereka semua tahu kekuatan tank. Beberapa waktu lalu, pasukan besar telah bertempur melawan sekelompok tentara bayaran. Begitu tank tentara bayaran keluar, mereka menembak secara acak. Membunuh 7 atau 8 saudara. Sebuah tank dapat menghancurkan 4 atau 5 saudaranya sampai mati hanya dengan berjalan santai. Seketika saudara laki-laki yang lebih pendek juga menutup mulutnya. Keduanya dengan cepat berlari ke tengah jalan dan mulai memindahkan pagar pembatas di tengah jalan. Kedua bersaudara itu sibuk dan berkeringat, dan akhirnya membersihkan jalan. Segera setelah itu, Qin Chuan mengendarai tank tempur utama Gong 90M Breakthrough 3 perlahan melewati mereka berdua. Dengan pengalaman ini, Qin Chuan belajar untuk tidak turun dari mobil ketika dia menemukan pos pemeriksaan dalam beberapa kilometer berikutnya di China. Sebaliknya, dia memarkir mobil di depan pos pemeriksaan pemberontak. Setiap kali ini terjadi, Qin Chuan tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Para pemberontak akan membiarkan mereka pergi. Karena dia tidak perlu banyak bicara, tank tempur utama Gong 90M Breakthrough 3 akan berbicara untuknya. Tepat saat fajar, Qin Chuan tiba di depan gedung Chengxin Mining Co. Ltd. Kecuali beberapa masalah di awal, sisa perjalanan sangat lancar. Saat ini ada kedamaian dan ketenangan di depan gedung perusahaan pertambangan Chengxin dan tidak ada tentara perlawanan bersatu. Qin Chuan melompat dari tank dan berdiri di pintu masuk gedung. Dikatakan bahwa gedung Chengxin Mining Co. Ltd. adalah bangunan 7 lantai. Dilihat dari luarnya, bangunan ini tidak berbeda dengan bangunan perusahaan di kota tingkat 3 di Cina dengan penjualan tahunan puluhan juta. Siapa yang mengira bahwa itu adalah bangunan yang tidak mencolok? Perusahaan-perusahaan di dalamnya memiliki kinerja tahunan yang dihitung dalam puluhan miliar. Industri yang paling menguntungkan di dunia adalah menjual mineral. Hal paling arogan yang bisa saya katakan adalah bahwa keluarga saya memiliki tambang. Qin Chuan berjalan ke lobi Chengxin Mining Co. Ltd. Saat dia memasuki pintu, dia terpana oleh pemandangan di depannya. Pada saat ini, aula itu dipenuhi dengan orang kulit hitam yang sedang tidur berbaring ke segala arah dengan jumlah total sekitar 40 orang. Mereka memegang gelas anggur di tangan mereka dan ada beberapa makanan khas lokal di tanah. Jelas bahwa orang-orang ini mengadakan pesta di aula tadi malam. Qin Chuan melihat pria kulit hitam di tanah mencibir. Kemudian berjalan lurus melintasi aula, mencoba mencari pintu keluar darurat dan turun ke lantai bawah tanah. Saat Qin Chuan melewati seorang pria kulit hitam yang sedang tidur di kursi. Pihak lain tiba-tiba melompat, lalu mengeluarkan Desert Eagle di tangannya dan menempelkan moncong pistol ke belakang kepala Qin Chuan. Cina bodoh, akhirnya kau muncul. Tidak menyangka kami akan menyergapmu di sini.
Setelah pihak lain selesai berbicara, lebih dari 40 orang yang tergeletak di tanah berdiri secara bersamaan. Mereka mengeluarkan AK-47 dari tubuh mereka dan semua mengarahkan senjata mereka ke Qin Chuan. Siapa kamu? Qin Chuan bertanya dengan dingin. Saya adalah pemimpin pasukan perlawanan Yaha Cineseu sangat bodoh. Apakah Anda pikir kami benar-benar tidur? Kami hanya berpura-pura tidur untuk menipu Anda. Pemimpin pemberontak Yaha sebahagia anak laki-laki berusia 40 tahun. Dia terkesan dengan kecerdasannya sendiri. Para prajurit pemberontak di sekitarnya berteriak serempak ketika mereka melihat trik pemimpin mereka berhasil. Pemimpinnya hebat, pemimpinnya bijaksana, Tuan. Ini luar biasa. Saya tidak akan pernah bisa membuat rencana seperti itu seumur hidup saya, kata Yaha sambil menghela napas. Saya sering membaca laporan di internet. Orang-orang di internet mengatakan bahwa Anda orang Cina adalah orang-orang terpintar di dunia. Dulu saya percaya dan mengira Anda orang Cina sangat hebat. Setelah melihat Anda hari ini, saya tidak menyangka Anda orang Cina begitu bodoh. Saya memasang jebakan, tetapi saya tidak menyangka Anda akan jatuh ke dalamnya. Kamu jatuh ke dalam jebakan kami sendirian tanpa tank. Kamu hanyalah domba yang akan disembelih orang Cina, tidak lebih dari itu. Tentara pemberontak di sekitarnya benar-benar terkesan dengan komando luar biasa pemimpin mereka dan mereka semua berteriak serempak panjang umur pemimpin. Pemimpin itu hebat, pemimpin itu perkasa. Yaha menikmati pujian dari bawahannya. Dia menatap Qin Chuan dengan senyum kemenangan di wajahnya. Tapi yang membuatnya bingung adalah bahwa pria Tiongkok ini melihat begitu banyak orang mengarahkan senjata ke arahnya. Mengapa dia masih bisa tertawa? Senyum pria Tiongkok di depanku ini membuat orang merasa menyeramkan. Seolah-olah dia adalah tukang daging dan dia adalah domba yang akan disembelih. Senyum Qin Chuan membuat pemimpin pemberontak merasa sangat tidak nyaman. Dia mengangkat moncong senjatanya 3 inci lebih tinggi dan bertanya, apa yang kau tertawakan? Qin Chuan hendak menjelaskan. Tetapi matanya melirik ke samping dan dia melihat seorang tentara pemberontak di sudut. Dia mengerutkan kening dan menunjuk tentara perlawanan di sudut. Kamu, yang di sudut. Tentara perlawanan itu tertegun dan menunjuk dirinya sendiri dengan jari telunjuk. Aku. Qin Chuan mengangguk dan berkata dengan nada yang sangat tidak senang, Yaku sedang berbicara tentangmu. Mengapa kamu tidak mengarahkan senjatamu padaku? Kata-kata tiba-tiba Qin Chuan. Lebih dari 40 tentara pemberontak di tempat kejadian tertegun seketika. Pertanyaannya, apa-apa yang orang ini inginkan? Apakah dia ingin mati dengan cepat? Yaha berbalik dan melirik tentaranya dan juga bertanya, mengapa kamu tidak mengarahkan senjatamu padanya? Para prajurit tiba-tiba panik. Dia tingginya sekitar 15 meter dengan wajah gelap dan tubuh kurus dan tampak seperti orang jahat. Aku belum cukup makan 2 hari terakhir ini karena pemberontakan, jadi aku hanya ingin istirahat dan menangkap beberapa ikan. Bagaimanapun rasio 40:1 tidak ada bedanya dengan dia atau tanpa dia. Tapi aku tidak pernah menyangka akan ketahuan saat pertama kali aku bermalas-malasan dalam hidupku. Dia langsung panik, 2 prajurit itu ragu-ragu. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia hanya bermalas-malasan. Melihat pihak lain tidak bisa menjawab untuk waktu yang lama. Pemimpin pasukan perlawanan menjadi pucat. Apakah kamu mata-mata Cina? Apakah kamu menukar kode rahasia? Prajurit itu terkejut dan dengan cepat menyangkalnya. Aku bukan saat dia berbicara, tentara itu perlahan mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke Qin Chuan. Mata Qin Chuan berkilat dengan warna emas, dan dia tersenyum dan berkata. Betul sekali, ketika Yaha mendengar bisikan Qin Chuan, dia mengangkat tangannya dan menembak pihak lain tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tembakan itu meledakkan kepala tentara itu hingga terbuka. Dengan suara keras, tentara itu jatuh ke dalam genangan darah. Yaha meludah. Sialan, kau mencoba berkomunikasi dengan kode. Wajah Qin Chuan tiba-tiba berubah dan dia menatap Yaha dengan tajam. Ketika Yaha melihat ekspresi marah Qin Chuan, dia merasa lega. Benar-benar ekspresi itu yang benar. Siapa yang menyuruhmu menembak? Apakah mereka menyuruhmu membunuhnya? Tahukah kamu bahwa dengan melakukan ini, aku kehilangan 100 poin pengalaman dan pahala? Yaha bingung. Pengalaman pahala apa? Apaan itu? Qin Chuan mengepalkan tangan kanannya ke udara dan sebuah pedang besar yang membara dengan api merah tiba-tiba muncul di tangannya. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu siapa kau? Jika bukan karena sedikit pengalaman dan pahala yang menyedihkan itu. Maukah aku memainkan permainan idiot semacam ini denganmu? Kalian sampah tidak sebanding dengan banyak pengalaman dan pahala sejak awal. Dan kamu masih merebut monstermu dariku di menit terakhir. Kamu benar-benar pantas mati. Bab 821 1 lawan 1000. Pemimpin pemberontak Yaha penuh dengan pertanyaan ketika dia mendengar kata-kata Qin Chuan. Jasa pengalaman apa? Monster apa? Orang Cina ini sepertinya mengatakan sesuatu yang sangat baru. Tanpa menunggu Yaha menanyakan pertanyaannya sendiri, tiba-tiba lampu merah muncul di depanku. Pria Cina itu tiba-tiba memiliki pedang menyala di tangannya. Yaha terkejut. Apakah pria Cina ini akan melakukan sihir untuk memohon ampun? Sebelum dia bisa memikirkannya, Yaha merasakan penglihatannya menjadi gelap. Dia tiba-tiba kehilangan kesadaran dan jatuh ke belakang. Kepala Yaha jatuh ke tanah dan perlahan berguling ke kaki seorang tentara di dekatnya. Menyaksikan tubuh pemimpinnya tercabik-cabik dalam sekejap. Semua pemberontak di tempat kejadian tercengang. Pria Tiongkok di depannya benar-benar membelah pemimpin menjadi 2 dengan 1 pisau. Meskipun mereka telah melakukan banyak kekejaman dan membantai para pemberontak di beberapa desa, mereka tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu. Qin Chuan tidak menghentikan gerakannya. Dia memegang pedang Minghong di kedua tangannya dan menebasnya secara diagonal.
Dua pemberontak di samping Yaha segera dipotong menjadi 4 bagian oleh satu pukulan karena semua orang telah mengarahkan senjata mereka kepadanya sekarang. Qin Chuan memastikan melalui mata emasnya bahwa orang-orang ini merupakan ancaman baginya, jadi tidak seorang pun di rumah yang boleh dibiarkan hidup dalam waktu kurang dari 5 detik. 3 orang meninggal, para pemberontak yang tersisa tercengang, mereka belum pernah melihat pemenggalan seperti itu sebelumnya. Reaksi pertama semua orang adalah melarikan diri. Saat berbalik untuk melarikan diri, seseorang secara tidak sengaja menarik pelatuk AK-47. Di bawah pengaruh hentakan balik, AK mulai menembak secara liar di aula. Untuk sesaceritan bercampur dengan suara senapan dan aula besar itu seperti neraka di bumi. Tembakan keras dari gedung pertambangan Chengxin membuat penjaga pemberontak yang sedang beristirahat di istana menjadi waspada. Penjaga itu dengan cepat meniup peluit untuk memperingatkan, memanggil semua pasukan yang ditempatkan di istana untuk berkumpul. Sekelompok pemberontak bergegas menuju gedung pertambangan Chengxin sambil membawa senapan bekas yang diterjunkan oleh Amerika Serikat. Lebih dari 1.000 pemberontak mengepung gedung itu. Ketika mereka tiba di tempat kejadian, suara tembakan telah berhenti. Seluruh lobi di lantai pertama gedung pertambangan Chengxin gelap gulita. Melihat ke dalam dari luar, tidak ada gerakan apapun. Hanya nyala api merah terang yang bersinar dalam kegelapan. Bau darah yang menyengat di udara memberitahu semua orang bahwa pasti ada sesuatu yang salah di sini. Saat lebih dari 1.000 pemberontak saling memandang dengan bingung, sesosok tubuh berjalan keluar dari gedung pertambangan Chengxin. Seorang pemuda Tionghoa. Dia berlumuran darah, berdiri dengan bangga memegang pedang menyala di tangannya. Dia berdiri di depan ribuan orang dengan ekspresinya yang tidak berubah. Ribuan pemberontak di tempat kejadian tanpa sadar mengangkat senjata mereka dan mengarahkannya ke arahnya. Qin Chuan melihat para pemberontak yang mengangkat senjata mereka secara serempak. Dan busur mulutnya sangat tinggi sehingga bahkan AK pun tidak bisa menekannya. Basement Integrity Mining Ltd Building Swaziland. Ruang bawah tanah ini secara khusus digali oleh para pekerja konstruksi ketika pemilik perusahaan, Ji Cheng, sedang membangun gedung perusahaan. Karena dibangun secara rahasia, ruang bawah tanah ini tidak besar, hanya 50 meter persegi. Meskipun ruang bawah tanahnya kecil. Makanan di dalamnya cukup untuk menghidupi satu orang selama sebulan. Saat berbisnis di Afrika, menghasilkan uang itu penting. Namun, menyelamatkan hidupmu lebih penting. Ji Cheng, bos Chengxin Mining, mondar-mandir di bunker dengan perut buncit. Dia sekarang menghadapi dilema menipisnya persediaan makanan dan air. Karena sekarang, tidak hanya dia di ruang bawah tanah. Tetapi juga putra kandungnya, Ji Ranxing, dan 8 CEO dan teknisi dari Woodside Coal Mine Company. Air dan makanan di rumah cukup untuk menghidupi satu orang selama sebulan, tetapi saat ini ada 10 orang. Hanya ada cukup makanan bagi semua orang untuk hidup selama 3 hari. Sekarang 2 hari telah berlalu dan hanya tersisa persediaan untuk 1 hari. Ji Cheng lapar dan cemas, dia menarik putranya ke samping dan berbisik, dasar bocah kecil, hanya karena kamu ingin menjadi orang suci dan menyelamatkan 8 orang ini. Kita berdua akan mati kelaparan. Ji Ranxing berkata dengan benar, ayah mereka adalah mitra masa depan kita, jadi kita harus membantu mereka. Tolong, apa-apa jika Anda membantu di lain waktu, tetapi mengapa Anda masih membantu sekarang? Kita hanya memiliki cukup makanan untuk 1 hari. Apa yang akan kita lakukan setelah 1 hari? Ayah kita orang Cina, Tiongkok pasti akan mengirim seseorang untuk menyelamatkan kita. Bodoh. Kerajaan Swaziland tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Jadi meskipun mereka ingin menyelamatkan kita, mereka tidak bisa. Bahkan jika mereka ingin menyelamatkan kita, orang Amerika lah yang akan datang menyelamatkan kita. Tetapi pernahkah Anda melihat orang Amerika menyelamatkan orang Tiongkok? Ji Ranxing menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Dia merenung sejenak dan, tuanku sangat kuat. Aku melihatnya mengenal banyak orang di pesta ulang tahun. Termasuk anggota tim naga perang. Tuanku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan kita. Ji Cheng menggelengkan kepalanya sambil berpikir bahwa putranya terlalu dilindungi olehnya. Akibatnya, meskipun aku hampir berusia 20 tahun. Aku masih percaya bahwa dunia adalah tempat yang indah dan bahwa manusia akan saling membantu. Ji Cheng meletakkan tangannya di atas putranya dan berkata, nak, terlepas dari kekuatan tuanmu, mengingat situasi kita saat ini, bahkan jika tuanmu ingin membantu, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ada lebih dari 3.000 pemberontak di luar dan tuanmu harus membawa batalion pasukan. Setelah mengatakan ini, mata Ji Ranxing juga menjadi kesepian. Ayah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ji Cheng memiliki senyum lega di wajahnya dan dia berteriak kepada beberapa orang dari Woodside Company. Tuan Tao. Mertao Hu yang duduk di tanah dengan linglung berbalik ketika mendengar ini. Melihat bahwa itu adalah Ji Cheng yang memanggilnya, dia berdiri dan berjalan mendekat. Ji Cheng meraih tangan Mertao dan berkata, Mertao, ketika saya membiarkan Anda masuk ke ruang bawah tanah saya, Anda mengatakan bahwa Anda berutang budi kepada saya, kan? Setelah mendengar ini, Mertao mendorong kacamatanya ke hidungnya dan mengangguk dengan penuh semangat. Itao Fei tidak akan pernah melupakan kebaikan besar Presiden Ji. Oke Tao No, saya punya permintaan untuk Anda. Pikiran Tao Fei penuh dengan pikiran dan dia tahu situasi saat ini di ruang bawah tanah. Di ruang sekecil itu, cadangan makanan cukup untuk 1 orang untuk bertahan hidup. Ada 10 orang di rumah sekarang yang berarti jumlah hari bertahan hidup akan dikonsumsi 10 kali lipat dari tingkat semula. Diperkirakan dalam 1 hari sumber daya di rumah akan habis. Ji Cheng memanggil saya, mungkin karena masalah ini.
Tao Fei sudah mengantisipasi ini. Dia pikir pihak lain ingin dia dan yang lainnya pergi. Meskipun pergi sekarang bukanlah pilihan yang bijaksana. Tetapi selama pihak lain meminta, Tao Fei akan melakukannya. Lagi pula, mereka sudah melakukan yang terbaik untuk saya dengan menerima saya selama 2 hari. Agak tidak baik jika saya terus tinggal di ruang bawah tanah. Tao Fei menarik napas dalam-dalam dan berkata, Bos Ji, terima kasih atas bantuan Anda. Saya akan pergi dengan saudara-saudara saya sekarang. Ji Cheng meraih Tao Fei dengan satu tangan, menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Tao, Anda salah paham. Saya tidak meminta Anda untuk pergi ketika saya meminta Anda untuk datang ke sini. Saya memiliki sesuatu untuk saya tanyakan kepada Anda. Tao Fei tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Bos Ji, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja Anda menyelamatkan hidup kami, dan kami akan membalas Anda dengan rasa terima kasih. Bab 822 ketika sesama penduduk desa bertemu, mata mereka dipenuhi air mata. Ji Cheng meraih tangan Tao Fei dan berkata, Anda tahu situasi di ruang bawah tanah kita hanya bisa bertahan paling lama 1 hari lagi, jadi selanjutnya saya akan pergi keluar untuk bernegosiasi dengan pihak perlawanan. Negosiasi ya, negosiasi. Mereka menginginkan uang saya dan saya memberikannya kepada mereka, menggunakan uang untuk ditukar dengan keselamatan semua orang. Sebelum Ji Cheng selesai berbicara, Ji Ranxing adalah orang pertama yang tidak setuju. Ayah, mereka sama sekali bukan manusia, mereka adalah iblis. Mereka tidak akan menepati janji mereka. Ji Cheng tersenyum pahit, aku juga tahu itu. Aku akan keluar dan bernegosiasi dengan para pemberontak. Alangkah baiknya jika negosiasi berhasil, jika tidak, saya juga akan menarik mereka ke tempat lain untuk menciptakan kesempatan bagi Anda untuk melarikan diri. Saya harap Tuan Tao dapat membawa putra saya pergi dari sini. Pada saat itu kerajaan Swaziland memiliki wilayah daratan yang kecil selama saya dapat mengalihkan perhatian mereka. Anda akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari negara itu baik di utara maupun di selatan, ada kedutaan orang-orang Tiongkok kita di kedua sisi. Selama kita sampai di sana, putraku akan aman. Bos Ji, Anda akan menggunakan hidup Anda sendiri untuk ditukar dengan nyawa kita semua. Ji Cheng tersenyum pahit, kita sekarang seperti dalam masalah troli. Entah semua orang mati, atau aku mati sendirian. Tapi Tao Fei ingin membujuknya. Tetapi dihentikan oleh Ji Cheng. Tuan Tao, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Itu tidak berguna. Pihak perlawanan hanya mengenal saya, bukan Anda. Anda tidak memiliki nilai di mata mereka. Jadi aku harus menjadi satu-satunya yang berkorban. Datno, aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Ji Ranxing meraih Ji Cheng dan berteriak. Ji Cheng dengan berlinang air mata berkata dengan marah, kamu terlalu baik. Dengan mentalitasmu, kamu masih ingin memulai bisnis. Dunia bisnis itu seperti medan perang. Hari ini aku akan mengajarimu pelajaran terpenting di dunia bisnis. Maksimalkan keuntungan selama keuntungannya cukup, Anda bisa menyerahkan apa saja. Persetan dengan maksimalisasi keuntungan. Ayah, kau adalah manusia, bukan komoditas. Aku tidak bisa melihatmu mati. Percayalah padaku. Tuanku tahu aku dalam masalah, dia pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Nah, bangunlah. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan kita. Tidak, Tuan pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Ji Cheng menggelengkan kepalanya, merasa putranya tidak punya harapan. Kepalanya penuh dengan fantasi tidak realistis. Ji Cheng mengedipkan mata pada Tao Fei. Orang lain mengangguk lalu maju selangkah membuka tangannya dan memeluk Ji Ranxing erat-erat dari belakang. Ji Ranxing tertegun sejenak lalu dia bereaksi dan melompat mencoba melepaskan diri tetapi tubuh kecilnya tidak bisa menahan pengekangan Tao Fei. Biarkan aku pergi, apa yang akan kau lakukan? Mata Ji Cheng berkaca-kaca karena air mata. Sontek, jaga dirimu baik-baik, kita akan menjadi ayah dan anak di kehidupan selanjutnya. Kemudian dia berkata kepada Tao Fei, aku akan memimpin pemberontak Swazi berputar-putar terlebih dahulu. Dan kemudian membawa mereka ke kilang anggurku. Orang ini tidak bisa berjalan ketika mereka melihat mereka pasti akan mabuk malam ini, jadi kamu harus menunggu sampai tengah malam sebelum bertindak. Setelah menjelaskan semuanya, Ji Cheng dengan tegas membuka pintu ruang bawah tanah. Dia menaiki tangga sempit dengan sikap tanpa rasa takut. Menaiki 5 atau 6 anak tangga ini seolah membawanya melewati seluruh musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Akhirnya Ji Cheng mendorong membuka kompartemen rahasia di atas kepalanya. Kompartemen rahasia itu mengarah ke ruang utilitas di lantai dasar gedung perusahaan. Ketika saya tiba di ruang utilitas, bau darah di udara langsung menghantam saya. Kulit kepala Ji Cheng mati rasa karena bau darah yang menyengat. Dia menduga bahwa para pemberontak pasti berada di gedung itu dan melakukan pembantaian. Karyawan di gedung itu mungkin dalam bahaya. Ji Cheng dengan hati-hati mendorong pintu ruang utilitas hingga terbuka dan menjulurkan kepalanya keluar. Di luar ruang utilitas, lampu langit-langit berkedip-kedip dan darah terus menetes dari langit-langit. Pemandangan di hadapannya membuat Ji Cheng tersentak. Pemandangan ini. Suasana aneh ini seperti neraka di bumi. Ji Cheng menarik napas dalam-dalam dan naik 1 tingkat di sepanjang tangga pintu keluar darurat. Setelah mencapai pintu keluar darurat lantai pertama, Ji Cheng pertama-tama menempelkan telinganya ke pintu lorong darurat dan mendengarkan suara di luar rumah. Setelah mendengarkan beberapa saat, saya tidak mendapatkan apa-apa. Di luar sangat sunyi. Ji Cheng sedikit bingung. Secara logis, pemimpin pemberontak seharusnya meluncurkan perburuan orang di seluruh kota untuknya. Gedung ini seharusnya dijaga ketat. Namun, situasinya sekarang agak aneh. Setelah banyak berpikir, Ji Cheng mengumpulkan keberanian untuk mendorong pintu lorong yang aman hingga terbuka. Saat dia berjalan keluar dari lorong keselamatan, Ji Cheng sangat ketakutan dengan pemandangan di depannya hingga dia terhuyung 2 langkah. Karena pemandangan di depannya terlalu mengerikan. Ada banyak mayat tergeletak di lantai lobi perusahaan.
Semua mayat ini memegang senapan seperti AK-47. Ji Cheng yang bermata tajam juga menemukan seorang pria di antara mayat-mayat itu. Yah, pemimpin pemberontak Swazi. Heho, bagaimana dia meninggal? Murid Ji Cheng tiba-tiba mengecil, pemandangan di depannya berada di luar ekspektasinya. Apa yang terjadi? Dia berjinjit dengan hati-hati dan berjalan keluar dari gedung melalui lautan mayat dan darah. Ketika dia tiba di gerbang perusahaan, Ji Cheng terpana dengan pemandangan di depannya. Saat ini pintu perusahaan telah dipukuli menjadi saringan. Dinding dan tanahnya dipenuhi lubang peluru. Ada tumpukan mayat pemberontak di depan gerbang perusahaan. Ji Cheng bahkan tidak perlu memeriksa denyut nadi mereka untuk mengetahui bahwa mereka sudah mati dalam suasana sunyi dan menyeramkan seperti itu. Tiba-tiba terdengar beberapa suara logam jatuh ke tanah. Dinding ini membuat Ji Cheng terkejut. Dia dengan cepat menolehkan kepalanya untuk melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Detik berikutnya, Ji Cheng menarik napas dalam-dalam. Aku melihat seorang pemuda duduk di depan patung singa batu yang compang camping. Pemuda itu berlumuran darah dan memiliki banyak lubang peluru di tubuhnya. Jika pemuda itu tidak menatapnya, Ji Cheng akan mengira bahwa pemuda itu sudah mati. Saat mata mereka bertemu, Ji Cheng tertegun. Pihak lain adalah orang Cina. You adalah orang Cina? Ji Cheng bertanya dengan tidak percaya. Melihat sesama penduduk desanya di tempat seperti itu, mata Ji Cheng langsung dipenuhi air mata. Qin Chuan mengangkat kepalanya dan menatap Ji Cheng, cahaya keemasan melintas di matanya, lalu dia tersenyum dan berkata, "Ini kamu? You kenal aku?" Ji Cheng tampak bingung. Qin Chuan hendak menjawab ketika hadiah karakter mulai muncul di depannya. Jadi, dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat untuk berbicara nanti. Lalu lihat antarmuka sistem di depanmu. Selamat kepada penantang karena telah membunuh pemberontak Swazi dan mendapatkan 10 poin pengalaman, mendapatkan 10 poin prestasi. Selamat kepada penantang karena membunuh pemberontak Swazi dan mendapatkan 10 poin pengalaman, mendapatkan 10 poin prestasi. Selamat kepada penantang karena membunuh pemberontak Swazi dan mendapatkan 10 poin pengalaman, mendapatkan 10 poin prestasi. Selamat kepada penantang karena membunuh pemimpin pemberontak Yaha dan mendapatkan 100 poin pengalaman, mendapatkan 100 poin prestasi. Selamat kepada penantang karena telah naik ke tingkat ke-7 puncak seni bela diri bab 823. Kita adalah keluarga. Meskipun dia berhasil naik ke tingkat berikutnya, Qin Chuan masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh setelah semua waktu ini. Satu orang hanya mendapat 10 poin pengalaman saat perintah hadiah berakhir, sistem secara otomatis melompat ke antarmuka atribut karakter. Atribut karakter, Qin Chuan, jenis kelamin laki-laki, seni bela diri puncak tingkat 7, nilai pengalaman seni bela diri 830 juta 10.000. Pendahuluan tingkat 2 medis Dao. Keterampilan 1 mata emas tingkat 2, keterampilan 2 bahasa global, keterampilan 3 penguasaan mengemudi kendaraan global. Keterampilan 4 keabadian, keterampilan 5 penguasaan senjata amunisi global, merit 31.800. Melihat ini, Qin Chuan pertama menutup antarmuka sistem. Setelah kembali untuk melihat lebih dekat hadiahnya, dia harus mengatakan sesuatu kepada Ji Cheng di sebelahnya, kalau tidak pihak lain akan ketakutan setengah mati dengan penampilanku saat ini. Halo Paman Ji, saya Qin Chuan. Panggilan Paman Ji membuat Ji Cheng bingung. Dia menatap Qin Chuan dengan ekspresi kosong. Pihak lain tahu siapa saya dan dia memanggil saya Paman Ji. Apa yang sedang terjadi? Qin Chuan. Ji Cheng merenungkan nama ini. Nama ini terlihat sangat familiar. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Bau darah mengerikan di sekeliling dan dampak visual dari anggota badan dan lengan yang patah di seluruh tanah terlalu berlebihan. Semua ini membuat Ji Cheng sulit berkonsentrasi dan berpikir. Qin Chuan berdiri dan berjalan menuju Ji Cheng. Tindakannya sangat menakuti Ji Cheng sehingga dia gemetar seluruh tubuh dan tidak berani bergerak. Dengan setiap langkah yang diambil Qin Chuan, darah perlahan-lahan keluar dari lubang-lubang di tubuhnya. Sambil menghentikan pendarahan, daging itu masih memuntahkan peluru logam. Setelah peluru keluar dari tubuh Qin Chuan, lukanya secara ajaib mulai berkeropeng. Keropeng terbentuk dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah berjalan dengan kecepatan ganda. Beberapa luka akan sembuh dalam sekejap mata setelah mengering. Ji Cheng hanya merasa bahwa pria di depannya terlalu menakutkan. Qin Chuan menghampirinya dalam 2 atau 3 langkah dan mengulurkan tangannya. Paman Ji, saya Qin Chuan. Apakah Ji Ranxing menyebutkan saya? Ketika dia mendengar nama putranya, ingatan Ji Cheng terbangun dan dia tiba-tiba menyadari Qin Chuan. Bukankah Qin Chuan adalah guru yang selama ini dipikirkan oleh putraku? Pria ini bukan hanya guru putranya, tetapi juga sepupu menantu perempuannya. Ji Cheng diliputi emosi dan hampir kehilangan keseimbangan. Dia hendak bersujud kepada Qin Chuan. Qin Chuan cepat tanggap dan Ji Cheng dengan cepat maju untuk mendukung orang lain. Paman Ji, tidak perlu terlalu sopan, saya generasi yang lebih muda, panggil saja saya Xiao Chuan. Wajah Ji Cheng memerah dan dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Xiao Chuan, apa yang terjadi? Ji Cheng bertanya. Sambil menunjuk ke kelompok pemberontak yang tidak beraturan itu, para pemberontak ini membuat masalah di sini barusan. Saya mencoba membujuk mereka untuk pergi, tetapi mereka menolak. Jadi saya tidak punya pilihan selain bertindak. Xiao Chuan, berapa banyak orang yang kamu bawa kali ini? Aku sendirian.
Ji Cheng bingung dan berkata dengan tidak percaya, kamu sendirian? Maksudmu, kamu membunuh para pemberontak ini sendirian? Qin Chuan mengangguk. Ya, saya tahu sedikit tentang seni bela diri Tiongkok. Satu orang sudah cukup untuk menghadapi mereka. Sudut mulut Ji Cheng berkedut. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan hanya dengan sedikit pengetahuan tentang seni bela diri? Setidaknya ada 800 tentara perlawanan di lapangan. Jika tidak 1000 bahkan jika kita menamparkan mereka satu persatu tangan mereka akan patah. Tepat ketika keduanya sedang berbicara, seorang pemuda tiba-tiba bergegas keluar dari belakang Ji Cheng. Pria muda itu mengangkat pistol di tangannya dan berteriak ke arah dua pria dari kejauhan, lepaskan ayahku kalau tidak aku akan menembakmu. Telinga Ji Cheng berkedut, suara itu berasal dari putranya Ji Ranxing. Dia dengan cepat berbalik dan berteriak kepada putranya. Jangan tembak ini adalah tuanmu. Ji Cheng berbalik ke samping dan Ji Ranxing dapat melihat dengan jelas pria di depan ayahnya. Orang ini hanya sedikit lebih tampan dan tinggi serta memiliki temperamen yang lebih baik daripada saya. Ya Tuhan, itu benar-benar tuannya sendiri. Tangan Ji Ranxing tergelincir dan pistol itu jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Bibirnya bergetar saat dia berlari dan memeluk Qin Chuan. Tuan, Anda akhirnya datang. Saya tahu Anda tidak akan meninggalkan saya dan Anda akhirnya datang. Qin Chuan menepuk punggung Ji Ranxing dan berkata. Oke, jangan menangis. Semuanya sudah berakhir. 8 pria mengikuti Ji Ranxing satu demi satu. Ada 7 orang kulit putih di sisi lain dengan rambut pirang dan kulit putih. Satu orang berwajah Tiongkok memakai kacamata. Beberapa orang sangat ketakutan oleh mayat para pemberontak yang tergeletak di seluruh tanah sehingga perut mereka mual dan mereka muntah saat berjalan. Pemimpin Tiongkok itu berjalan maju sambil menahan pikirannya. Melihat Ji Cheng masih hidup dan aman, dia berkata dengan nada meminta maaf. Ji, saya benar-benar minta maaf. Tuan Ji He membebaskan diri dari pengekangan kami dan berlari keluar. Ji Cheng tahu karakter putranya, dan dia terharu dengan perilaku perhatian putranya. Lupakan saja. Semuanya sudah berakhir sekarang, putraku. Master ada di sini, lihat semua pemberontak ini telah dimusnahkan olehnya meskipun Tao Fei masih ketakutan, semua pemberontak sekarang sudah mati. Dia merasa agak lega setelah sadar Tao Fei dengan hati-hati melihat pria di depannya. Setelah melihat wajah Qin Chuan, Tao Fei sedikit mengernyit mengapa orang ini terlihat begitu familiar. Qin Chuan juga melihat Tao Fei saat ini dan mengangguk sedikit kepadanya. Tao, halo, dia tahu siapa saya, hati Tao Fei menegang. Dan pikirannya berpacu saat dia mencoba berpikir hati-hati tentang siapa orang ini tiba-tiba. Tao Fei ingat pemuda ini dan bertanya-tanya di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Ketika saya pergi ke Kyoto untuk rapat, Tuan Dai dari kantor pusat grup memperkenalkan bos Dakin Internasional kepada para CEO dari semua grup anak perusahaan. Hidung ini, mata ini, temperamen ini. Bukankah pria ini bos besar? Tao Fei segera berdiri tegak dan berkata dengan gemetar. Tuan Qin, apakah Anda Tuan Qin? Qin Chuan mengangguk, ya, ini aku. Kulit kepala Tao Fei terasa mati rasa dan seluruh tubuhnya gemetar. Kenapa bos besar kelompok itu ada di sini? Ji Cheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kalian berdua saling mengenal? Tao Fei menunjuk Qin Chuan dan berkata. Tuan Ji, tidakkah Anda tahu siapa ini? Ji Cheng menggelengkan kepalanya dan menatap Tao Fei dengan bingung. Aku hanya tahu bahwa dia adalah guru putraku dan sepupu menantu perempuanku. Ji Cheng memang seorang veteran berpengalaman. Dia dapat mengetahui dari setiap gerakan Tao Fei bahwa Qin Chuan memiliki identitas yang tidak diketahui. Tingkat identitas ini mungkin tidak sederhana. Jadi sebelum Tao Fei mengungkapkan identitas asli Qin Chuan, dia buru-buru mulai menjalin hubungan dengannya. Menantu perempuan sepupu Tao Fei terkejut, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Bos Ji, kenapa kamu tidak bilang dari awal? Bagaimanapun, kita adalah keluarga. Keluarga? Ji Cheng bingung. Tao Fei memandang Qin Chuan, dan setelah mendapatkan persetujuannya, dia memperkenalkannya dengan serius. Tuan Ji, Tuan Qin ini adalah bos dari perusahaan induk kita. Dakin Internasional, katakan padaku, apakah kita keluarga? Bab 824 perburuan siaran langsung dimulai, netizen dark web global menyaksikannya. Tao Fei dengan lembut memukul Ji Cheng dan berkata bercanda. Seandainya aku tahu bahwa kita adalah keluarga Presiden Ji, seharusnya memberiku beberapa konsesi selama negosiasi. Apa-apa yang kamu katakan, meskipun dia sudah mempersiapkan diri secara mental, otak Ji Cheng masih mengalami korsleting selama beberapa detik setelah mendengar kebenaran. Kamu bilang dia adalah CEO Dakin Internasionalmu. Ji Cheng memandang Qin Chuan dan ekspresi yang lain juga menanggapi fakta ini. Tiba-tiba, hati Ji Cheng dipenuhi gelombang yang mengejutkan. Dakin Internasional adalah kerajaan keuangan dengan nilai pasar triliunan dolar. Melihat di seluruh Blue Star, mereka semua adalah grup bisnis papan atas. Qin Chuan terlihat berusia awal 20-an. Bagaimana bisa dia menjadi CEO dari grup seperti itu di usia yang begitu muda? Ini benar-benar terlalu dibesar-besarkan. Juga, mengapa putra bodohku tidak memberitahuku tentang ini? Ji Cheng mengangkat tangannya dan menamparkan putranya tanpa rasa sakit. Nak, jika kamu memberitahuku lebih awal bahwa tuanmu adalah bos besar Dakin Internasional, kita bisa saja menyelesaikan kesepakatan dengan Tuan Tao lebih awal. Siap. Kita mungkin sedang menikmati minuman pantai di Hawaii sekarang. Kita tidak akan terjebak di tempat sialan bernama Swaziland ini. Ji Ranxing ditampar oleh ayahnya dan merasa sedikit bingung. Anda tidak bertanya tentang hal ini kepada saya, dan saya tidak akrab dengan Dakin Internasional.
Jadi bagaimana saya tahu bahwa Woodside Coal Mining Company adalah perusahaan di bawah nama majikan saya? Ji Ranxing tampak sedih dan dengan cepat bersembunyi di belakang Qin Chuan. Guru, bantu aku menghalangi ini. Aku harus memberitahu Ran Ran bahwa aku aman. Aku belum membalas pesannya selama 3 hari. Dia pasti sangat mengkhawatirkanku sampai mati. Saat dia berbicara, Ji Ranxing mengeluarkan telepon satelitnya. Mencari sinyal di langit dan bersiap untuk menelepon Wang Ranran. Tetapi ketika sinyal tersambung, wajah Ji Ranxing tiba-tiba membeku. Dia menarik pakaian Qin Chuan dan berkata Tuan-Tuan Qin Chuan berbalik dan bertanya dengan bingung ada apa. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Apa yang terjadi? Qin Chuan bertanya dengan bingung. Ini pesan yang dikirim teman saya. Saat dia berbicara Ji Ranxing menyerahkan telepon satelit kepada Qin Chuan. Yang kulihat di layar adalah tangkapan layar yang mirip dengan poster. Ada beberapa kata besar yang tertulis di bagian atas tangkapan layar misi pemenggalan hadiah besar. Qin Chuan mengambil telepon satelit dan melihatnya. Isinya adalah seseorang menawarkan 50 juta dolar AS untuk melakukan operasi pemenggalan terhadap dirinya sendiri. Tidak ada kepanikan di wajah Qin Chuan. Dia membaca hadiah itu dengan cermat, mencari petunjuk darinya. Anda dapat mengetahui lokasi Anda saat ini dan begitu banyak informasi. Setelah sedikit menebak, Qin Chuan tahu bahwa hadiah itu dikeluarkan oleh sekelompok orang di Gedung Putih Amerika Serikat. Ji Ranxing menambahkan, temanku mengatakan bahwa semua orang di Dark Web sedang mencarimu. 100 pembunuh bayaran terbaik dan 10 perusahaan tentara bayaran teratas di dunia semuanya keluar. Ketika dia mendengar bahwa 100 pembunuh bayaran teratas di dunia dan 10 perusahaan tentara bayaran teratas dikirim secara kolektif untuk memburunya. Bahkan orang bodoh pun tahu betapa mengerikannya ini. Wajah beberapa orang dari Dakin International berubah pucat. Dan Ji Cheng dan Ji Ranxing dipenuhi dengan kengerian. Mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Kegembiraan karena terlahir kembali tiba-tiba sirna. Tetapi yang membuat mereka tidak percaya adalah bahwa wajah Qin Chuan menunjukkan keterkejutan seolah-olah para pembunuh dan tentara bayaran ini adalah mangsa. Qin Chuan sedikit menyipitkan matanya dan melepaskan kekuatan seni bela diri. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tenang, semuanya, silakan kembali ke ruang bawah tanah terlebih dahulu. Kami memiliki beberapa tamu tak terduga di sini dan saya harus menjamu mereka di sebuah bukit kecil tidak jauh dari gedung pertambangan Chengxin. Seorang pria muncul diam-diam merangkak maju perlahan mencari posisi yang cocok. Orang ini adalah Jack dari ranking ke-51 di antara para pembunuh dunia. Dia baru saja menyelesaikan pembunuhan yang memuaskan di negara tetangga dan mendapatkan hadiah sebesar 100.000 dolar AS. Setelah menyelesaikan sebuah misi, Jack the Ripper ingin kembali ke kampung halamannya untuk beristirahat sejenak. Namun, hadiah 50 juta di Dark Web membuatnya bersemangat untuk bertindak. Jack the Ripper tahu bahwa ada kesenjangan besar antara kekuatannya dan 50 pembunuh bayaran teratas di dunia. Jadi dia dengan tegas menyerah mengejar hadiah 50 juta memilih jalur lain siaran langsung paling populer di web gelap. Jack the Ripper berada di peringkat ke-51 di antara para pembunuh dunia berhasil memanaskan ruang siaran langsungnya sendiri senilai 50 juta dolar AS untuk berburu orang Cina. Ini menjadikannya ruang siaran langsung paling populer di seluruh web gelap 91 setelah ruang siaran langsung Jack the Ripper Online. Ruang siaran langsung dari wanita muda Bibi, perjalanan bisnis 2 hari dengan pemimpin, semuanya dibayangi. Bibi muda dan wanita yang sudah menikah adalah hal yang biasa, tetapi memenangkan hadiah 5.000 adalah hal yang langka. Jika Anda kurang menghargai diri sendiri selama 1 hari, tubuh Anda tidak akan sakit. Jack the Ripper pernah ke kerajaan Swaziland untuk melaksanakan misi dan sangat familiar dengan medan lokal. Dia dengan cepat menentukan lokasi Qin Chuan. Pihak lain pasti berada di pusat negara dekat istana kerajaan Swazi. Benar saja, begitu Jack the Ripper tiba di sini, dia menemukan 10 orang berdiri di depan sebuah bangunan. Dia dengan cepat mendaki bukit terdekat dan menyembunyikan dirinya. Kemudian dia mengeluarkan peralatan siaran langsung berdaya tinggi tingkat atas dan diam-diam merekam pintu masuk utama gedung. Set peralatan ini awalnya disiapkan untuk majikan untuk merekam proses perburuan. Lingkungan ekonomi dunia sedang tidak baik sekarang dan industri pembunuh juga berada dalam situasi yang sulit. Semua orang telah berfokus pada efisiensi sejak awal dan sekarang mereka berfokus pada layanan. Set peralatan siaran langsung definisi tinggi ini memiliki efek luar biasa. Dibak semua peralatan dan kenakan setelan gili. Jack the Ripper telah secara resmi memulai siaran langsung perburuannya karena pemanasan segera setelah Jack the Ripper memulai siaran langsung. Jumlah orang di ruang siaran langsung dengan cepat naik menjadi 10.000. Jack the Ripper berpikir sejenak sebelum berbicara. Dan kemudian dia berbicara dengan aksen Nordik murni. Teman-teman, selamat datang di ruang siaran langsung saudara laki-laki saya. Jack, lihat siapa yang saya temukan untuk kalian. Saat dia berbicara Jack the Ripper mengarahkan kamera ke Qin Chuan dan memberinya close-up wajah Tiongkok yang tampan dan maskulin muncul. Kolom komentar di ruang siaran langsung meledak. Fugdis adalah 50 juta yang berjalan kakak Jack luar biasa. Anda adalah pembawa acara pertama yang menemukan Qin Chuan 6666 kakak Jack sangat luar biasa dia menemukan Qin Chuan begitu cepat dia akan menjadi kaya. Mengapa pembawa acara masih tertarik dengan siaran langsung cepat dan lakukan bukankah Anda takut 50 juta yang Anda peroleh akan hilang?
Jack the Ripper melihat komentar, memberikan senyum tak berdaya dan kemudian menjawab dengan sungguh-sungguh, teman-temanku, jika Anda tidak memiliki kekuatan yang kuat. Sebenarnya bukan ide yang baik untuk merampok kepala Qin Chuan. Biar saya tunjukkan konsekuensi dari merampok kepala. Jack the Ripper mengalihkan kamera dan setumpuk mayat muncul di layar ruang siaran langsungnya. Bab 825 Dua pembunuh top dunia berkumpul bersama jika gambar semacam ini muncul di Douyin atau platform lain. Ruang siaran langsung akan segera ditutup dan pembawa acara yang terlibat akan dipecat di tempat namun. Tempat Jack the Ripper melakukan siaran langsung adalah platform web gelap terbesar di dunia. Jika Anda ingin melakukan siaran langsung yang serius di sini, Anda akan diberhentikan. Semakin penasaran dan eksplosif konten siaran langsung, semakin banyak lalu lintas yang dapat ditariknya. Setelah manajer ruang di web gelap 91 melihat adegan lebih dari 1000 bagian tubuh manusia meledak, dia segera mendorong streaming ke ruang siaran langsung Jack the Ripper. Pengelola properti mengambil tangkapan layar dari pemandangan lebih dari 1000 orang di lapangan dan menggunakannya sebagai sampul ruang siaran langsung. Dan mempromosikan ruang siaran langsung di beranda, tiba-tiba jumlah orang yang menonton siaran langsung Jack the Ripper melonjak seperti roket. Data siaran langsung 10.000 orang di latar belakang langsung meningkat menjadi 50.000 orang. Jumlah orang di ruang siaran langsung Dark Web 91 berbeda dengan di platform lain. Sebagian besar data di platform lain digelembungkan meskipun ada 500.000 pemirsa di ruang siaran langsung. Mungkin sebenarnya hanya ada 5.000 orang dan di antara 5.000 orang ini, hanya 500 yang aktif tetapi jumlah orang di Dark Web 91 adalah nyata. Data dari 50.000 orang solid dan dapat diandalkan dan yang lebih berharga adalah bahwa akun-akun ini semuanya aktif. Data dari 50.000 orang saja setara dengan level online jutaan orang di platform manapun. Data dari ruang siaran langsung Jack the Ripper membuat pembawa acara ruang siaran langsung wanita muda yang sudah menikah di sebelah sangat marah. Saya sibuk sepanjang malam, keran tidak pernah dimatikan. Jumlah orang di ruang siaran langsung bahkan tidak sampai sebagian kecil dari yang lain. Beberapa penyiar menjadi tidak senang di tempat dan berkata mereka tidak ingin bermain lagi dan ingin menjadi orang baik. Tepat setelah Jack the Ripper menunjukkan adegan ledakan di depan gedung, komentar di ruang siaran langsungnya meledak. Oh sial! Oh sial, apa yang terjadi di sini? Tidak ada satu orang pun yang utuh di tanah, bagaimana mereka menjadi berkeping-keping. Orang-orang ini pasti telah melihat perintah hadiah dan ingin merampok Qin Chuan, tetapi akhirnya dirampok oleh orang lain sangat dahsyat. Setidaknya ada 1.000 orang di tanah 50 juta dolar AS tidak mudah didapatkan. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak mayat di tempat kejadian, Jack the Ripper berkata, kau lihat setidaknya ada 1.000 mayat di tanah, lihat baik-baik orang-orang di tanah, mereka semua membawa senapan. Lebih dari 1.000 orang, kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk membunuh orang-orang ini? Jack the Ripper tahu bahwa saya tidak bisa mengalahkan mereka, jadi sebaiknya saya melakukan siaran langsung untuk kalian saja. Kata-kata Jack the Ripper memicu diskusi di antara para warganet di ruang siaran langsung. Saya tidak berpikir ini adalah kasus pencuri merampok satu sama lain. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menjelaskan mengapa Qin Chuan masih hidup sehat dan dia masih berbicara dan tertawa dengan orang-orang di sekitarnya? Aku juga berpikir demikian, mungkinkah orang-orang di sekitar Qin Chuan yang melakukannya? Bagaimana mungkin seorang mangsa senilai 50 juta dolar AS tidak memiliki personel keamanan di sekitarnya? Mustahil hanya ada 10 dari mereka dan mereka terlihat biasa saja. Ini adalah 1 lawan 110 orang melawan lebih dari 1. 000 orang. Aku tidak percaya orang seperti itu ada, bahkan prajurit terkuat di dunia pun tidak bisa melawan 100 orang. Kita harus percaya pada sains. Poster di atas Anda tidak tahu ini beberapa orang Tiongkok telah berlatih seni bela diri sejak kecil. Mereka menyebut kungfu mereka seni bela diri. Orang dengan keterampilan seni bela diri tidak terkalahkan. Bertarung 1 lawan 100 adalah keterampilan dasar. Apakah Anda mengerti keterampilan dasar omong kosong jika orang Tiongkok memiliki kekuatan semacam itu? Apakah mereka masih akan dikenai sanksi oleh Amerika Serikat? Mereka pasti sudah mengumpulkan 10.000 orang dan menggulingkan Amerika Serikat sejak lama. Di satu sisi ada netizen dark web yang mempromosikan seni bela diri Tiongkok, sementara di sisi lain ada keraguan tentang seni bela diri Tiongkok. Bagian komentar siaran langsung Jack the Ripper dipenuhi dengan perdebatan sengit. Tiba-tiba dia berbisik ke ruang siaran langsung, teman-temanku, lihat siapa orang yang dilihat. Jack the Ripper sedang mengarahkan kamera ke atap sebuah bungalow di sebelah istana. Saat ini ada seorang pria berdiri di atap. Pria itu memegang granat berpeluncur roket RPG dan mengarahkannya ke arah Qin Chuan. Jelas pihak lain adalah seorang pembunuh. Jack the Ripper menyipitkan matanya dan mengenali pria itu sekilas. Dia berbisik kepada semua orang di ruang siaran langsung, teman-temanku, orang ini adalah Raja Meriam. Henry mendengar nama Henry. Seluruh studio langsung panik. Raja Henry, astaga, Raja Henry, pembunuh peringkat ke-10 di dunia. Apakah itu Henry Raja Meriam yang membunuh 13 target pembunuhan dengan satu tembakan? Idolaku. Seharusnya granat berpeluncur roket yang digunakan oleh Cannon King Henry dimodifikasi secara khusus dan memiliki fungsi penguncian thermal presisi tinggi. Granat berpeluncur roket di tangan pria ini sama dengan Cannon King Henry. Dia adalah Cannon King Henry yang sebenarnya, tidak diragukan lagi.
Saya baru berada di ruang siaran langsung selama beberapa menit, tetapi saya tidak menyangka akan melihat finalnya Canon King Henry bergerak. Qin Chuan pasti akan dibunuh oleh meriamnya. Sayang sekali 50 juta dolar AS ini terlalu mudah untuk didapatkan. Sebelum semua orang menyelesaikan diskusi, Jack the Ripper dengan cepat memutar kameranya. Kali ini dia mengarahkan kamera ke sebuah kandang tidak jauh dari sana. Ada lapisan jerami kering di atap kandang sapi. Sesaat, semua orang tidak mengerti bahasa kamera. Jack the Ripper menjelaskan Guis, apakah Anda melihat siapa yang berada di atas bullpen dengan pengingat Jack the Ripper? Semua orang akhirnya bereaksi. Ada Voldemort di atas bullpen. Pria ini seperti Jack the Ripper sedang mengenakan pakaian kamuflase dan berbaring di atap kandang sapi. Keterampilan kamuflasenya yang luar biasa memungkinkannya untuk berhasil membaur dengan lingkungan. Jika itu orang biasa dia tidak akan bisa mendeteksi penyamaran seperti itu sama sekali, tapi Jack the Ripper dia bisa. Meskipun peringkat pembunuhnya hanya ke-51 di dunia, tapi kemampuan investigasinya termasuk yang terbaik di 3 besar dunia. 99 penyamaran di dunia tidak bisa lepas dari matanya Jack the Ripper. Melanjutkan penjelasannya, teman-temanku. Dilihat dari penampilan dan fisik pria ini, saya kira dia pasti peringkat ke-9 dalam daftar pembunuh dunia. Saya langsung terkejut mendengar bahwa pihak lain berada di peringkat ke-9 dalam daftar pembunuh dunia. Warganet Dark Web di bagian komentar gempar. Kebanyakan orang mungkin tidak akan pernah melihat 10 pembunuh teratas di dunia seumur hidup mereka. Bagi kebanyakan orang, mereka seperti dewa. Aku melihat 2 dari mereka hanya dalam waktu singkat hari ini. Brother Jack luar biasa. Dia adalah master penyamaran nomor 1 di dunia. Kamu bisa melihat melalui penyamarannya. Wow, itu adalah pukulan mematikan. Idolaku, kudengar dia punya 22 putra dan 12 putri. Setiap gerakannya fatal dan tidak pernah meleset. Apa yang One Shot lakukan di bullpen ini? Bab 826 kekuatan tak terduga. Jack the Ripper melihat medan dan keadaan keberhasilan One Shot. Dia menganalisis teman-temanku. Aku yakin Yi Shot akan mencoba menembak Qin Chuan di bullpen. Mustahil, jarak ini terlalu jauh. Melihat jaraknya setidaknya 1.500 meter, serangan satu tembakan akan menembak Qin Chuan pada jarak 1.500 meter ini terlalu berlebihan. Apakah 1.500 meter itu jauh? Itu hanya lebih dari 1 kilometer. Di atas, apakah Anda baru mengenal Dark Web? Orang-orang yang sering menggunakan Dark Web tahu bahwa penembak jitu biasanya menembak dari jarak 300 sampai 500 meter. Dan jarang melebihi 1.000 meter karena setelah 1.000 meter setiap tambahan 100 meter dan arah angin suhu. Yang perlu dipertimbangkan akan meningkat secara geometris dalam kesulitan. Mereka yang dapat menembak dari jarak 1.500 meter adalah semua penembak jitu yang dapat tercatat dalam sejarah. Brengsek, sekarang setelah kamu menyebutkannya, mengenai sasaran dengan satu tembakan benar-benar sangat mengagumkan. Omong kosong, pembunuh peringkat ke-9 di dunia tidak mungkin menjadi orang biasa. Melihat bahwa Anda adalah pendatang baru, saya akan memberitahu Anda fakta kecil lainnya yang tidak diketahui. One Shot to the Soul pernah membuat kasus headshot dari jarak 2.000 meter. Jarak 1.500 meter bukanlah masalah besar baginya. Ya ampun, 2.000 meter jauhnya. Ini monster. Jack the Ripper tidak menanggapi perdebatan di bagian komentar. Dia tidak mengatakan apa-apa, menatap One Shot dan Canon King Henry. Dia melihat bahwa Canon King Henry berhenti mengunyah permen karet di mulutnya. Dan pada saat yang sama, dia melihat bahwa One Shot menyentuh poni di dahinya. Gerakan yang mereka lakukan adalah gerakan khas mereka, sebuah awal dari pukulan fatal. Melihat tindakan ini, Jack the Ripper dengan cepat menyesuaikan fokus siaran langsung sehingga kamera dapat menangkap situasi dasar kedua orang tersebut pada saat yang sama. Sekarang Canon King Henry dan One Shot sama-sama telah memasuki tahap persiapan akhir. Canon King Henry berjarak 500 meter dari Qin Chuan. Dia menggunakan peluru pelacak pencitraan termal yang dimodifikasi. Begitu peluru ini ditembakkan, pasti akan mengenai target. Setelah menjelaskan Henry the Cannon, Jack the Ripper dengan cepat menjelaskan pembunuh lain. Satu tembakan mengenai target. Saat ini dia menggunakan senapan runduk CASM 200 favoritnya yang memiliki jangkauan efektif 2000 meter di dalam kamera. One Shot sedang menyesuaikan panjang fokus lingkup 16x dari senapan runduk dan dia telah memperhatikan instrumen kecil di sampingnya. Instrumen ini digunakan untuk menguji arah angin, suhu, dan kelembapan. Orang yang sering menggunakan senapan sniper untuk menembak orang tahu bahwa untuk mengenai target dengan satu tembakan dari jarak yang sangat jauh. Tidak hanya arah angin tetapi juga suhu, kelembapan, dan medan magnet bumi, serta faktor-faktor lain perlu dipertimbangkan. Melihat gerakan profesional Yishu, argumen di bagian komentar berangsur-angsur menghilang. Semua orang menahan napas menunggu pukulan dan langkah selanjutnya Raja Meriam Henry. Apakah kepala ini senilai 50 juta akan diambil dalam pelukan salah satu dari mereka? Para pemirsa web gelap di ruang siaran langsung memiliki suasana hati yang berbeda. Beberapa bersemangat dan beberapa menghela nafas. Beberapa orang berpikir bahwa terlalu mudah untuk mendapatkan 50 juta dolar AS hanya dengan menembakkan satu tembakan. Saat semua orang menahan napas bang-bang, tiba-tiba 2 suara tembakan menembus langit. Para netizen Dark Web di ruang siaran langsung dan Jack the Ripper di tempat kejadian semua ketakutan oleh suara tembakan yang tiba-tiba. Apakah 2 pembunuh teratas melepaskan tembakan? Jack the Ripper dengan cepat menyesuaikan fokus kamera untuk memperbesar kedua pembunuh itu. Namun pemandangan di hadapan mereka membuat semua orang tercengang. Henry.
Pembunuh peringkat ke-10 di dunia terlihat terbaring di genangan darah sambil memegang granat berpeluncur roketnya. Pembunuh peringkat 9 dunia terpukul keras dan kepalanya hancur dengan separuh wajahnya hilang. Keduanya ditembak di kepala oleh seseorang. Hasil ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Mereka semua adalah pembunuh top dunia. Siapa yang melepaskan tembakan? Siapa yang menghancurkan kepala mereka? Kedua pembunuh ini telah mengintegrasikan diri ke lingkungan sekitar mereka. Orang biasa bahkan tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Hal yang paling penting adalah kedua tembakan itu ditembakkan dengan selisih waktu kurang dari 1 detik. Ini setara dengan membunuh satu orang dalam 1 detik. Anda tahu, Cannon King Henry dan One Shot Hit the Soul berada di barat daya dengan jarak beberapa ratus meter di antara mereka. Dalam kasus ini, dua tembakan ditembakkan secara berurutan dengan cepat dan keduanya adalah headshot. Kekuatan orang yang menembakkan senjata itu sebanding dengan 5 pembunuh teratas di dunia. Jack the Ripper dengan cepat memindai area di depannya. Berusaha mencari orang yang menembakkan tembakan itu, tetapi setelah mencari lama, dia masih tidak dapat menemukan lokasi pembunuh itu. Tepat ketika Jack the Ripper terkejut, dia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Qin Chuan terlihat memegang AK-47 bekas di tangannya. Dengan asap putih keluar dari moncongnya, sebuah ide mengerikan dan berani muncul di benak Jack the Ripper. Mungkinkah Qin Chuan menggunakan AK-47 ini untuk meledakkan kepala One Shot Soul dan Cannon King Henry? Mustahil, mustahil, benar-benar mustahil. Ini terlalu luar biasa, terlalu sulit dipercaya, dan terlalu keterlaluan. Bagian komentar ruang siaran langsung juga tersadar setelah sedikit terkejut. Warganet Dark Web mulai membicarakannya. This One Shot dan Cannon King Henry ditembak di kepala pada waktu yang sama. Apakah ada pembunuh lain di tempat kejadian? Apakah dia mencoba merampok sesama penjahatnya? Tunggu, itu tidak benar. Lihat layarnya, Qin Chuan sedang memegang pistol. Mungkinkah dia yang menembakkan pistol itu? Tidak mungkin dia tidak terlihat seperti seseorang yang bisa menggunakan pistol. Juga, jangkauan efektif AK-47 di tangannya hanya 800 meter. Sulit baginya untuk membunuh Henry Sang Raja Meriam dari jarak 500 meter. Bagaimana dia bisa membunuh dengan satu tembakan dari jarak 1500 meter? Bukan, AK-47 memiliki jangkauan hingga 1500 meter. Sial. Bahkan jika itu mungkin, itu hanya layak secara teori. AK-47 Qin Chuan tidak memiliki teleskop, dan dia tidak memiliki kondisi untuk menembak target. Gerakannya santai seperti berjalan-jalan di pasar sayur dengan postur menembak seperti itu, bagaimana dia bisa mengenai benda sejauh 500 meter, dan interval antara dua tembakan hanya 1 detik, bagaimana dia bisa menyesuaikan sudut tembak secepat itu? Apa yang dikatakan orang di atas benar untuk mencapai target pada 1500 meter, formula perhitungan yang ketat harus digunakan. Serta pengukuran suhu dan kelembaban di sekitarnya. Qin Chuan sama sekali tidak memiliki kondisi ini, dia tidak mungkin orang yang bisa membunuh dengan satu tembakan tepat ketika semua orang berdiskusi. Di dalam kamera, Qin Chuan tiba-tiba mengangkat AK-47 di tangannya dan menembakkan tembakan dengan santai. Jack the Ripper dengan cepat menangkap tindakan Qin Chuan. Dia mengarahkan kamera ke arah tempat Qin Chuan menembakkan tembakan. Detik berikutnya, tubuh lain dengan headshot muncul. Dari teleskop pengintai, tubuh itu berjarak 1700 meter dari Qin Chuan. Bab 827, sangat sulit untuk membunuh menilai dari penyebab kematian. Pihak lain mengintai dan mendekati Qin Chuan melihat lebih dekat. Jack the Ripper benar-benar tercengang. Dia mengenali orang mati itu sebagai ninja Jepang Hisako yang berada di peringkat ke-8 di antara para pembunuh dunia. Ninja Jepang Hisako terkenal karena pembunuhan yang mengintai. Keterampilan silumannya bersertifikasi 5C oleh Asosiasi Ninja Jepang. Belum lagi dia berada 1700 meter jauhnya, bahkan jika dia sangat dekat, orang biasa tidak akan dapat mendeteksi kehadirannya. Orang seperti itulah yang ditemukan oleh Qin Chuan dari jarak 1700 meter dan ditembak di kepala. Jack the Ripper merinding di sekujur tubuhnya. Ini Qin Chuan, siapa dia? Netizen Dark Web di ruang siaran langsung secara kolektif merinding. Beberapa orang mungkin tidak tahu Henry, pembunuh peringkat ke-10 di dunia. Beberapa orang mungkin tidak tahu pembunuh peringkat ke-9 di dunia, One Shot Kill. Namun, tidak ada satupun pria di ruang siaran langsung yang tidak mengenal Hisako Katsuko yang berada di peringkat ke-8 dalam daftar pembunuh dunia. Dia bukan hanya seorang pembunuh, tetapi juga seorang mentor bagi banyak anak laki-laki. Kontribusi Hisako untuk industri film Jepang tidak kalah dengan kontribusinya untuk industri pembunuh. Di medan perang, dia bisa melawan 10 orang sekaligus dan di film dia bisa melawan 100 orang sekaligus. Kematian Hisako Koko membuat semua orang menyadari masalah serius Qin Chuan ini yang bernilai 50 juta tidak sederhana, sangat tidak sederhana. Keahlian menembaknya mencapai tingkat kesempurnaan dan dia bisa membunuh lawan dari jarak 1000 meter hanya dengan satu tembakan. 3 pembunuh top dunia terbunuh dengan 3 tembakan akan baik-baik saja jika kemampuan menembaknya sangat luar biasa. Kemampuan anti pengintaiannya juga unik, entah itu penembak jitu Voldemort pada jarak 1500 meter atau ninja Jepang pada 700 meter. Dia benar-benar bisa mendeteksi mereka semua. Orang secara bertahap mengerti mengapa Qin Chuan bernilai 50 juta dolar AS karena dia sangat sulit dibunuh.
Selama dia memiliki pistol di tangannya, dia juga menjadi salah satu pembunuh top dunia. Tepat ketika semua orang menyadari apa yang sedang terjadi, Jack the Ripper mengalihkan kamera kembali ke Qin Chuan lagi. Semua orang terkejut menemukan bahwa Qin Chuan benar-benar kehilangan AK-47 di tangannya. Sebaliknya, dia mengambil pedang menyala. Netizen web gelap belum tahu apa yang dilakukan Qin Chuan. Sebuah Hummer militer tiba-tiba keluar dari rumah beratap jerami di depan Qin Chuan. Ada dua orang di dalam mobil, satu mengemudi dan satu berdiri di atap Hummer. Ada senapan mesin di atap mobil. Pria kuat di atap memegang senapan mesin dengan kedua tangan dan mengarahkan moncongnya ke Qin Chuan. Jack the Ripper berseru menjelaskan sial, bukankah ini duo yang berada di peringkat ke-7 dan ke-6 dalam daftar pembunuh dunia? Hummer Brothers yang menyetir adalah Hummer Brother. Dan yang memegang pistol adalah Hummer Brother keduanya bekerja sama dan pernah keluar masuk sebuah negara kecil di Amerika Selatan sebanyak 3 kali. Mereka membalikkan negara kecil itu sementara Jack the Ripper menjelaskan. Saudara Hummer yang memegang setir menginjak pedal gas. Dan saudara Hummer yang memegang pelatuk senapan mesin di atap segera menarik pelatuknya dalam sekejap, rentetan peluru ditembakkan ke arah Qin Chuan. Tada, satu orang mengemudi dan yang lainnya menembak. Keduanya bekerja sama dengan mulus dan memiliki pemahaman yang sangat baik satu sama lain. Setiap tembakan yang dilepaskan oleh Hummer Brother diarahkan ke wajah Qin Chuan tepat ketika semua orang mengira Qin Chuan akan dipukuli menjadi saringan oleh kedua bersaudara. Adegan tak terduga terjadi. Qin Chuan terlihat melambaikan pisau besar di tangannya dan memutarnya di depannya. Karena kecepatan putarannya lebih cepat daripada peluru, pedang besar Qin Chuan benar-benar membentuk perisai merah menyala ding ding dong ding ding dong. Ding ding dong. Qin Chuan hanya memutar pedangnya dan secara akurat memblokir setiap peluru yang ditembakkan ke arahnya. Setelah Hummer Brother menembakkan 200 peluru, Qin Chuan aman dan sehat. Kedua Hummer bersaudara itu terkejut, tetapi mereka tidak menyerah. Pria Hummer yang mengendarai mobil tidak peduli tentang apapun dan mengelas kaki kanannya ke pedal gas. Qin Chuan bergegas ke arahnya dengan Hummer. Ini adalah Hummer militer dan dampak langsungnya cukup untuk membunuh seekor gajah. Semua orang menahan napas menunggu tabrakan. Apakah bersaudara Hummer akan mampu membunuh Qin Chuan atau apakah Qin Chuan berhasil menghindari serangan itu lagi? Namun, Qin Chuan di bawah kamera sama sekali tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Dia memegang pisau di kedua tangannya dan menghadapi Humvee militer yang melaju seperti badai. Ketika Hummer berada dalam jangkauan, Qin Chuan mengangkat pisaunya dan menebas Hummer di depannya. Pisau ini membuat Jack the Ripper dan semua warganet di ruang siaran langsung web gelap terbakar di luar dan lembut di dalam. Dan membuat kulit kepala mereka mati rasa dan tubuh mereka dipenuhi dengan merinding. Hummer milik saudara-saudara Hummer terbelah menjadi 2 bagian oleh pisau Qin Chuan. Pria Hummer yang berdiri di atap mobil juga terbelah menjadi 5 oleh Qin Chuan. Hummer militer meledak di tempat dan saudara Hummer yang tidak terbunuh oleh pisau Qin Chuan meninggal dalam kobaran api ledakan. Ledakan itu menimbulkan awan asap tebal di depan gedung pertambangan Chengxin. Qin Chuan berjalan keluar dari asap tebal dan matanya menyapu seluruh bungalau di depannya. Kemudian dia menendang dengan kaki kanannya dan melompat tinggi ke udara. Lompatan ini lebih tinggi dari juara dunia lompat galah. Qin Chuan bergegas ke sebuah bungalau yang berjarak 20 meter tanpa peringatan apapun dengan suara keras. Qin Chuan masuk dari gerbang barat bungalau dan bergegas keluar dari tembok timur. Ketika dia menerobos bungalau, pedang di tangannya menghilang. Tangannya mencengkeram erat seorang pria besar. Pria besar itu mengenakan seragam tempur hitam dan tingginya hampir 2,2 meter. Otot-otot pria besar itu sekeras batu.